Clara, kamu mau apa? Nyonya Dimas. Bukan, Nona Rizka. Nona Rizka, pernikahanmu dengan Dimas berakhir sampai di sini. Asal kamu tanda tangan surat perjanjian cerai ini dan rekam satu video lagi untuk diumumkan ke media tentang kabar perceraian kalian, aku bisa pertimbangkan untuk melepaskanmu. Mimpi saja. Menurutku kamu benar-benar menolak cara baik-baik, jadi harus dipaksa. Lepaskan aku. Apa yang kamu kasih ke aku? Coba bilang, kalau Dimas melihat kamu bersama pria lain, sedang berselingkuh, apa dia masih mau memilihmu? Jangan dekati aku. Sayang, malam ini kamu milikku. Jangan mendekat. Siapa kamu? Jangan dekati aku, kumohon, lepaskan aku. Seperti ini. Rasanya panas sekali. Memang harus panas. Biar kakak bantu kamu meredakan panasnya. Dasar wanita jalang. Lepaskan aku. Sudah aku bilang, asal kamu umumkan kabar perceraian ini ke media, aku akan melepaskanmu. Tapi kalau kamu tetap keras kepala, aku terpaksa mengirim video perselingkuhanmu ke Dimas. Kita lihat nanti kalau dia sudah lihat, apa dia masih mau memilihmu. Jangan mimpi. Kamu pikir suamiku akan percaya sama kamu? Dengar ya. Seumur hidup suamiku tidak akan pernah menceraikan aku. Kamu dengar baik-baik ya. Dasar perempuan murahan. Apa-apaan sih? Lepaskan aku. Kamu gila ya? Semua berhenti sekarang. Berhenti semuanya. Kak Dimas, aku lihat kamu mabuk, makanya aku mau antar kamu pulang. Kak Dimas, ayo habiskan minuman ini. Setelah ini, kita tidak ada hutang apa-apa lagi. Siapa sangka di KTV aku melihat perempuan murahan ini selingkuh dengan orang lain. Aku sudah meninggalkan catatan untukmu. Siapa sangka, setelah aku mengikuti dia ke hotel, dia malah memukulku. Lihat, aku sampai babak belur begini. Sayang, jangan percaya omongannya. Mereka yang menculik aku ke sini. Mereka yang menyakitiku. Nona Rizka, makanan bisa dimakan sembarangan. Tapi omongan jangan asal bicara. Lagian, malam ini, kamu sendiri yang memintaku datang. Kamu bahkan bilang, Bilang apa lagi? katanya aku lebih hebat dari suamimu. Lebih jago dari suamimu. Kak Dimas, pasangan selingkuh ini, mukul mereka cuma mengotori tanganmu. Sudah, jangan dipukul lagi. Dimas, istrimu yang genit itu, seumur hidup kamu gak akan pernah lihat lagi. Kamu... Kak Dimas, Sayang, jangan percaya dia. Aku tidak seperti yang dia bilang, sungguh. Aku benar-benar tidak melakukannya. Mereka yang menculik aku ke sini. Lihat, mereka melukaiku seperti ini. kamu benar-benar memfitnahku. Barusan selingkuhanmu sendiri sudah mengaku, kamu mau aku tunjukkan videonya ke Kak Dimas? Semua ini adalah rencanamu. Kamu kira suamiku itu bodoh? Mau apa kamu? Kak Dimas, sebaiknya jangan lihat. Aku takut kamu nggak kuat melihatnya. Lagi pula kakak ipar juga baru pertama. Maafkan saja dia. Kasih aku ponselnya. Ponselnya kasih ke aku. Beri aku! Kamu mau apa? Berikan padaku. Kamu pikir kalau kamu menghancurkan bukti ini, Kak Dimas jadi nggak akan tahu. Berhentilah pura-pura, bisa nggak? Clara. Untung saja dia nggak apa-apa. Aku nggak sengaja. Saran aku, tunggu dia sadar dulu dan minta maaf yang benar padanya. Kalau tidak, nggak ada yang bisa menolongmu. Kak Dimas, Clara, kamu sudah sadar. Kamu nggak apa-apa. kepalaku sakit sekali. Jantungku juga berdebar kencang. Bisa tolong aku panggilkan dokter? Baik, aku akan pergi sekarang. Tunggu di sini ya. Barusan dia suruh kamu minta maaf padaku. Ini sikapmu waktu minta maaf. Kamu menyewa orang jahat, melakukan penculikan, dan pura-pura jadi korban untuk menjebak aku, Clara. Kamu benar-benar melakukan segala cara. Jadi ya, sekarang kamu bisa pergi dari keluarga Dimas? Aku nggak akan membiarkanmu hidup tenang. Kamu yakin mau melawan aku? Yakin? Kamu pikir bisa menang melawanku? Mau apa kamu? Kamu ada masalah apa sih? Rizka, kamu mau apa?
Kakak Dimas. Dimas, kenapa kamu memukulku lagi? Rizka, kamu tahu ini di mana? Ini di rumah sakit. Kamu makin lama makin keterlaluan. Justru karena sekarang ini kita sedang di ruang rawat rumah sakit. Kalau tidak, menurutmu, wajah menjengkelkan Clara itu bisa disembunyikan? Kamu duluan yang menyewa orang untuk menculik Clara. Lalu di rumah sakit, terang-terangan. Beri meswesi itu orang sampai berdarah. Kamu benar-benar sudah gila. Di matamu, aku memang seburuk itu. Kita cerai saja. Baik. Di kartu ini ada 10 juta sebagai kompensasi perceraian. Tidak perlu. Aku, Rizka, tidak butuh belas kasihanmu. Simpan saja uang itu. Lebih baik kamu periksa otakmu sendiri. Rizka, akhirnya kamu pulang juga. Selamat datang kembali, Nona Besar. Di mana kakakku? Kakak, Akhirnya kamu sadar juga untuk pulang. Kak. Iya. Mal. Dulu aku tidak mendengarkan nasihatmu. Tidak apa-apa, yang penting kamu sudah kembali. Semuanya sudah berlalu. Mulai sekarang, kelola perusahaan dengan baik. Bulan depan, perusahaan kita akan mengadakan amal. Nanti, Kevin, kamu bawa Rizka ke acara itu, supaya bisa kenal lebih banyak orang penting. baik Kak. Mulai sekarang, jangan lagi berhubungan dengan Dimas itu. Iya, baik. Aku akan selalu menurut pada kakak mulai sekarang. Siapa itu? Dimas. Dimas, siapa dia? Lihat, itu Clara, artis baru yang baru saja dikontrak oleh Dimas. Bos Dimas, ini pertama kalinya Anda bawa artis ke sini. Artis hadir di acara amal. Apakah Anda berniat mengumumkan hubungan asmara? Rizka. Terima kasih atas kerja keras kalian. Untuk pertanyaan ini, saya belum bisa menjawabnya sekarang. Tapi kalau kalian semua ingin mengambil foto, saya bisa bekerja sama. Dimas benar-benar berani sekali. Ini pasti jadi berita utama besok. Tidak masalah. Ayo, ambil lebih banyak foto. Sangat cantik, benar-benar cantik. Kevin. Kevin. Rizka. Lihat, itu tuan muda Kevin. Saya dari Glory Group. Rizka. Siapa wanita di sampingnya? Kenapa belum pernah lihat sebelumnya? Rizka, mobilmu menginjak bajuku. Oh ya, berapa? Aku ganti rugi. Pindahkan mobilmu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa masuk? Baru ingat. Cari cara sendiri. Kamu... Rizka. Hey. Lihat. Satpam zaman sekarang benar-benar semakin tidak bertanggung jawab. Orang berpakaian sembarangan saja bisa masuk. Sepertinya mereka sudah tidak mau kerja lagi. Kamu siapa? Aku ini temannya Dimas. Dimas yang membawaku ke sini. Temannya Dimas? Pakai baju seharga beberapa ribu yuan, tapi itu gaun musim lalu. Berteman dengan siapa saja. Apa mungkin Dimas sudah jatuh miskin? Nyonya Risma. Maaf ya, Jo ini adalah artis baru yang baru saja dikontrak. Semoga tidak menyinggung Anda. Artis baru? Tapi yang saya dengar, dia itu simpanan Dimas. Saat kita bekerja sama, kami tidak mencampuri urusan pribadi. Jadi kalian punya hubungan gelap di belakang? Dia itu orang terkaya di ibu kota. Putri sulung keluarga Liu. Dengan macam-macam sama dia. Oh iya, Kak Dimas. Barusan aku lihat Rizka. Datang bersama pria lain. Mereka tampak sangat dekat. Rizka. Nona, jangan lupa,
Kamu masih istri Dimas. Hari ini saja sudah bersama pria lain, bermesraan di luar. Apa kamu mau selingkuh dari Dimas? Diam. Rizka, tergesa-gesa sekali, langsung mendekati Kevin dari Glory Group. Kamu benar-benar nggak sabar ya? Dimas bisa terang-terangan gak membawa selingkuhannya kemana-mana. Kenapa aku gak boleh datang ke pesta bersama orang lain? Siapa yang kamu bilang selingkuhan? Hari ini, aku akan mewakili Kak Dimas. Menghajar perempuan murahan sepertimu. Clara, kamu... Nyonya Clara, karena kamu teman Dimas, tadi aku tidak menyuruh satpam mengusirmu. Kalau kamu berani lagi berbuat onar di acara amal saya, aku akan pastikan seluruh industri memboikotmu. Clara ada di depanku. Jangan coba-coba main trik di depanku. Aku... Semuanya sudah diatur, kan? Asal kamu bawa Dimas ke ruang istirahat, aku akan pastikan media mengambil gambar saat kalian berdua sedang berduaan. Nanti saat gosip mulai menyebar, Dimas pasti jadi milikku. Kak Dimas, kamu kenapa? Jangan kamu masih belum bisa melupakan Rizka? Clara, menurutmu aku memperlakukan dia dengan buruk. Dia begitu tak sabar meninggalkanku. Yuk langsung saja bersama pria lain. Kak Dimas, jangan seperti ini. Perempuan seperti itu memang egois dan hanya memikirkan diri sendiri. Kamu itu jangan terlalu dipikirkan soal dia. Biar aku temani kamu minum. Kak Dimas, pelan-pelan dong. Di sini. Kak Dimas, setelah malam ini, kamu akan jadi milikku. Clara. Rizka. Nona Clara, boleh tanya, Anda dan Dimas berdua saja di satu ruangan? Apakah hubungan kalian sudah resmi? Pak Gu, bajunya berantakan. Apakah kalian lakukan intim? Aku dan Dimas. Siapa bilang mereka berdua saja di satu ruangan? Istri sahnya masih ada di sini loh. Istri sah? Jadi maksudnya Clara adalah orang ketiga. Hubungan kalian? Benar sekali. Dia, Clara, demi mengejar ketenaran dan uang, bahkan rela menggoda CEO Haksiksi, yang tak lain adalah suamiku sendiri, Dimas. Menggoda? Suamimu itu sama sekali tidak mencintaimu. Justru kamu yang tidak tahu malu. Kamu yang merebut Kak Dimas dariku. Yang tidak tahu malu itu kamu. Model terkenal jadi pelakor, tertangkap basah oleh istri sah di atas ranjang. Berita utama seperti ini pasti bakal viral banget, kan? Silakan saja. Media kalian bebas saja memberitakan sesuka hati. Aku dan Kak Dimas memang saling mencintai sejak awal. Dan barusan kami sudah naik ke posisi ini dengan cara seperti itu, kamu benar-benar tak tahu malu. Rizka, kamu sudah terlalu lama menempati posisi ini. Sebenarnya Kak Dimas memang seharusnya bersama aku. Kamulah yang mengganggu hubungan kami. Astaga! Ini benar-benar berita besar. Istri sah bertarung dengan selingkuhan, bahkan menuduh istri sah sebagai pelakor. Siapa tuh yang mulai berkelahi? Siapa yang mulai? Sebenarnya ada apa sih? Adik kecilmu ini mau memanfaatkan kamu yang mabuk untuk naik derajat. Soal teman-teman media ini, aku juga nggak tahu kenapa mereka bisa datang. Kak Dimas, aku cuma lihat kamu mabuk, terus ingin membawamu ke sini untuk istirahat. Aku juga tidak tahu kenapa Rizka bisa membawa begitu banyak media ke sini. Bukankah ini jelas-jelas dia menjebak kita? Rizka benar-benar melakukan segala cara. Dua wanita melayani satu suami.
Pantas saja Dimas memang dari keluarga kaya. Berita besok pasti heboh banget. Tepat sekali. Pasti jadi berita utama. Aku tidak peduli kalian dapat foto apa. Mau itu foto atau video sekalipun. Hak Siksi Media akan membeli semuanya. Tidak boleh ada satupun yang bocor. Terima kasih banyak Dimas. Silakan lanjutkan. Kami tidak akan mengganggu lagi. Pergi sana. Cepat pergi, cepat. Rizka. Berhenti. Katakan Rizka. Sebenarnya berapa banyak uang yang kamu mau agar kamu mau meninggalkan Kak Dimas? Aku tidak mengerti kenapa kamu bilang begitu. Bukankah seharusnya kamu yang pergi dari dia? Kamu bersama Dimas? Bukankah cuma karena uangnya? Aku juga punya uang. Mau berapapun, aku bisa kasih sebanyak itu. Sebanyak ini uangnya? Sebanyak ini? Ini benar-benar pamer kekayaan. Bukankah itu model terkenal, Clara? Katanya dia ketahuan Jetty selingkuhan. Model muda yang mata duitan seperti itu biasanya memang tidak baik. Rizka, jangan gunakan uang dari Kevin untuk pamer dan mempermalukan keluargaku. Dimas, masa tenang perceraian 1 bulan sudah berakhir. Aku juga sudah benar-benar tenang. Besok jam 10 pagi, kita bertemu di kantor catatan sipil. Clara, Kamu bikin aku kaget saja. yang takut itu biasanya karena ada salah. Kalau waktu itu aku tidak bantu kamu, kamu pasti sudah diusir oleh Dimas. Dimas, kamu tahu nggak, gara-gara dia, aku sudah menahan banyak penderitaan. Asal kamu jadi nyonya Dimas. Semua yang kamu lakukan ini tidak sia-sia. Kamu harus tahu, semua yang kulakukan ini demi kamu. Kalau Dimas sampai tahu, kita akan kehilangan segalanya. Tenang saja. Rizka, kenapa kamu ada di bawah Haiksyu? Jangan-jangan kamu datang lagi buat gangguin Dimas ya? Urusan antara aku dan suamiku, perlu aku jelaskan ke kamu? Rizka, penghinaanmu padaku semalam akan selalu kuingat. Ibu tingkam wilalui. Kak Dimas, dia yang mendorongku. Aku lihat kok. Kak Dimas, dia yang mendorongku. Aku lihat kok. Kak Dimas, kamu benar-benar buta mata dan hati, ya? Jangan banyak omong, naik mobil sekarang. Kak Dimas, kalian ini maksudnya apa? Sekarang kami sudah baikan kok. Sekarang kami mau cari tempat yang sepi, buat merasakan gairah dalam pernikahan. Kamu, kenapa kelihatan gak senang? Ada apa? Sekarang nggak perlu pura-pura lagi. Kamu memang bodoh banget ya? Aku asal ngomong aja, kamu percaya beneran? Rizka, lepaskan. Dimas, kamu kira aku masih seperti dulu, menantu keluargamu yang bisa kamu tindas? Dengar ya, setelah aku ambil surat cerai hari ini, aku dan keluargamu tidak ada hubungan apa-apa lagi. Kamu mau ngapain? Perutku sakit banget. Aku juga sakit banget. Kenapa aku jadi begini? Kamu masih berani tanya juga? Anak itu milik siapa? Anak? Anak apa maksudmu? Jangan pura-pura bodoh. Kita bahkan belum resmi bercerai. Kamu sudah nggak sabar banget, langsung hamil anak dari pria lain. Tuh anaknya Dimas ya. Berani-beraninya dia ganggu istriku. Kan ku buat dia menyesal. Kita bahkan belum resmi bercerai. Kamu sudah nggak sabar banget, langsung hamil anak dari pria lain. Tuh anaknya Dimas ya. Berani-beraninya dia ganggu istriku. Aku nggak akan biarkan dia begitu saja. Apa sih yang kamu omongin? Kak Dimas, kamu nggak usah bela dia lagi. Perempuan murahan ini belum cerai sama kamu. Sudah hamil anak dari pria lain. Memang nggak tahu malu. Urusan kami bukan urusanmu. Kamu orang luar, jangan ikut campur. Diam. Rizka, kenapa kamu nggak punya harga diri sih? Kamu nggak malu apa? Sayang, anak ini benar-benar anakmu.
Percayalah padaku, aku dan Kevin gak ada apa-apa di antara kami. Kalian berdua ada apa-apa atau tidak? Bukan aku yang menentukan. Bukan aku juga yang memutuskan. Aku akan panggil dokter untuk tes DNA. Beberapa hari ke depan, kamu harus tetap di sini. Jangan pergi kemana-mana. Tes DNA? Dimas, kamu masih punya hati gak sih? Nanti anakmu mau jadi apa? Baik, kalau kamu memang gak percaya padaku, aku juga gak ada lagi yang mau dibicarakan. Kita ketemu di kantor catatan sipil saja. Mau kemana kamu? Dimas, lepaskan aku. Sepertinya kondisi tubuhmu juga tidak ada masalah besar. Kamu sudah dirawat di rumah sakit. Pulanglah bersamaku. Kenapa aku harus pulang bersamamu? Kita sudah memutuskan untuk bercerai. Lepaskan aku. Dengar ya Rizka, selama kita belum resmi bercerai, kamu tetap istriku, istri Dimas. Rizka, beberapa hari ini ke depan, kalau hasil laporan belum keluar, jangan harap bisa meninggalkan tempat ini. Dimas, kamu tahu apa yang sedang kamu lakukan? Ini namanya menyekapku. Menyekapmu? Kamu adalah istriku. Kamu sedang hamil. Sebagai suami aku harus menjagamu. Apa salahnya dengan itu? Kamu terus saja melawan. Kamu juga menolak melakukan tes. Bisa jadi kamu memang menyembunyikan sesuatu. Atau anak dalam kandunganmu itu adalah hasil hubunganmu dengan Kevin. Atau anak dalam kandunganmu itu adalah anakmu dengan Kevin. Dimas, kamu memang brengsek. Kamu masih punya hati atau tidak? Punya hati atau tidak? Biar aku tunjukkan padamu. Rizka, aku peringatkan kamu. Jangan pernah coba-coba melampaui batas kesabaranku lagi. Kamu lapar. Kak Dimas yang menyuruhku menjengukmu. Aduh, kamu mogok makan juga percuma. Ayo, adik akan menyuapimu. Maaf banget. Makanlah. Kamu tahu kamu sekarang mirip apa? Kamu seperti seekor anjing yang selalu ada di sampingku. Kalau kamu bilang siapa ayah dari anak itu, mungkin aku akan mempertimbangkan untuk membiarkanmu pergi. Kenapa kamu tertawa? Kenapa? Takut ya? Kamu takut sama anak yang ada di perutku. Kalau benar itu anaknya Dimas, kamu tidak akan punya kesempatan untuk menikahi Dimasmu itu. Kenapa aku harus takut? Walaupun anak yang kamu kandung adalah anak Dimas, orang yang dia cintai tetap hanya aku. Jangan menipu dirimu sendiri. Selama aku Rizka tidak pergi, kamu tidak akan pernah bisa masuk ke keluarga Dimas. Apalagi jadi nyonya Dimas. Kamu tidak akan pernah bisa melangkah ke rumah keluarga Dimas. Apalagi jadi nyonya Dimas. Apa yang kamu bilang? Jangan paksa aku. Aku benar-benar tulus membawakan makanan untukmu. Kalaupun kamu tidak mau makan, setidaknya jangan sakiti aku, kakakmu. Kamu cuma bisa pakai trik ini saja, ya? Kak Dimas. Kakak ipar dia, Rizka. Aku sudah tidak boleh terlalu baik sama kamu. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Aku sudah bilang, aku harus tahu. Anak haram yang kamu kandung sebenarnya anak siapa? Jangan seperti ini. Dimas, kamu mau apa? Ayah dari anak haram yang kamu kandung sebenarnya siapa sih? Jangan. Begitu hasilnya keluar, segera beritahu aku. Sebelum hasilnya keluar, kamu tidak boleh kemana-mana. Kakak Dimas, aku sakit sekali. Kelihatannya lukamu nggak parah kok. Obati sendiri saja. Kak Dimas, maksudmu apa sih? Luka ini aku dapat karena kamu loh. Clara, dengar ya. Jangan pura-pura seperti ini di depanku. Dan aku peringatkan kamu, jauhi Rizka. Urusan pribadiku akan aku selesaikan sendiri.
Bagus sekali, Dimas. Lihat saja, aku akan hancurkan keluargamu. Pergi, siapkan 50 bodyguard. Jaga keselamatan Rizka dengan ketat. Baik. Tidak usah. Sekarang mah tidak ada yang tahu identitasku. Tidak perlu repot-repot seperti ini. Sebenarnya kamu memang pewaris utama keluarga Liu. Dulu demi Dimas itu, kamu rela memutus hubungan dengan keluarga Liu. Kamu sudah berkorban begitu banyak untuknya. Tapi dia malah memperlakukanmu seperti ini. Kak, biarkan saja masa lalu berlalu. Aku benar-benar tidak tahu kalau Dimas bisa begitu kejam dan tidak berperasaan. Tapi sekarang aku sudah sadar. Mulai sekarang, aku dan keluarganya tidak ada hubungan sama sekali. Kalau sudah memutuskan untuk kembali, tidak boleh diam-diam saja. Semua orang harus tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu juga tahu, Kevin sudah lama menyukaimu. Dia sudah menunggumu bertahun-tahun. Bahkan setelah kamu menikah dengan Dimas, dia tetap diam-diam menjaga keluarga ini untukmu. Kevin, kalau kamu masih suka sama Rizka, bagaimana kalau kalian menikah saja? Kak, aku nggak bisa menikah dengan Kevin. Kenapa? Aku mengandung anak Dimas. Aku tidak masalah. Tapi aku keberatan. Dan sekarang aku juga tidak ingin memulai hubungan baru. Aku hanya ingin fokus mengelola perusahaan. Kevin, kamu istirahat dulu. Aku akan bicara dengan Rizka. Kalau kamu ingin mengambil kembali perusahaan dan mengembalikan aset keluarga Liu, kamu harus menikah dengan Kevin. Kenapa? Sebelum kakek wafat, aku berjanji padanya untuk memikul tanggung jawab keluarga Liu. Sekarang kamu sudah kembali, kamulah yang akan mewarisi harta keluarga Liu. Keluarga Liu pasti akan terus berjaya. Ini semua salahku. Maafkan aku, Kak. Selama bertahun-tahun ini, apa kamu sudah sangat menderita? Untung ada Kevin yang mengurus perusahaan. Walaupun Kevin hanya anak angkat keluarga Liu, dia sudah banyak berkorban untuk kita. Tapi bagaimanapun juga, dia bukan keluarga inti. Kalau kamu ingin menjaga bisnis keluarga Liu, kamu harus menikah dengan Kevin. Aku mengerti, Kak. Bagus sekali. Aku akan segera mengatur pertunangan kalian. Gaun pengantin hari ini, semuanya adalah pesanan khusus. Kalau kamu tidak suka, aku bisa meminta mereka mengambil dari desainer lain. Bagaimanapun juga, semua ini milik keluarga Liu. Tidak perlu. Menurutku yang ini sudah bagus. Aku mau angkat telepon sebentar. Oke. Ayo, tunjukkan aku baju ini. Baik, silakan. Ini yang tadi itu? Iya. Bukankah ini milik keluarga Dimas? Kamu cewek matre yang diusir itu ya? Kenapa? Hari ini, sugar daddy-mu nggak datang nemenin kamu ya? Aku mau baju ini. Tolong bungkuskan untukku. Tunggu, baju ini aku yang mau beli. Tolong bungkuskan untukku. Rizka, dengan penampilan miskinmu itu, kamu yakin bisa beli baju ini? Tapi, wanita ini yang sudah pesan duluan. Sudahlah, kasih saja ke dia. Kalau baju yang ini, aku juga mau yang ini. Saran aku buat kamu, uang hasil dari ngedeketin orang kaya, mending kamu hemat-hemat aja. Clara, kamu memang nggak pernah berubah. Bukan cuma suka merebut baju orang, bahkan laki-laki orang pun kamu rebut. Benar saja, dasar sifat jelek nggak bisa hilang. Maksudmu? Siapa yang suka merebut, dialah yang nggak punya harga diri. Dasar perempuan murahan. Berani-beraninya kamu menampar aku. Memang sengaja aku tampar kamu. Kalau kamu masih berani ngomong kasar lagi, aku nggak segan menamparmu sekali lagi. Dasar perempuan murahan. Aku nggak akan diam saja sama kamu. Kamu gila ya? Mau apa sih? Gaun custom mahalku. Rizka, lihat apa yang sudah kamu lakukan. Clara! Jangan mentang-mentang aku baik. Kamu jadi kurang ajar. Toko ini milik Glory Group. Berani-beraninya kamu bikin onar di sini. Oh iya, aku lupa kasih tahu kamu. Seluruh gedung ini juga milik Glory Group. Semuanya milikku. Siapa yang kamu bilang nggak tahu malu? Kamu bilang seluruh mall ini milikmu? Kenapa nggak sekalian bilang kalau satu jalan ini juga milikmu? Kamu nggak salah juga sih. Satu jalan ini memang milikku juga. Rizka ya, menurutku kamu benar-benar gila uang. Gaunku ini mahal, tahu? Kamu sanggup ganti rugi? Kamu sendiri yang merusaknya. Kenapa aku yang harus ganti rugi? Menurutku kamu benar-benar rendah sekali. Berhenti. Kak Dimas. Berapa harganya? Biar aku yang ganti rugi. Tidak perlu kamu ikut campur. Kak Dimas. Dia sudah baik tapi malah dianggap buruk. Sudah cukup. Kalau dia tidak sanggup bayar, biar dia jadi pembantu selama sebulan. Kalau tidak, kita ketemu di pengadilan. Aku yang akan ganti rugi. Rizka, kamu juga kurang hati-hati. Aku cuma keluar sebentar. Malah dituduh sama si penipu ini. Siapa yang kamu bilang penipu? Cuma baju doang, kan? Bukan cuma satu baju. 1.000 atau 10.000 pun. Kami tetap sanggup bayar.
Ini urusan rumah tanggaku. Tidak perlu kamu ikut campur. Maaf, Tuan Dimas. Sekarang Rizka adalah tunanganku. Maaf, Tuan Dimas. Sekarang Rizka adalah tunanganku. Tunanganmu. Selama kita belum resmi bercerai, dia tetap adalah istrinya Dimas. Kamu itu siapa sih? Ngomong apa sih kamu? Tolong hormati tunanganku. Bersikaplah sopan. Tunanganku? Kamu panggil dia mesra sekali, aku setuju saja. Apa aku perlu minta izin darimu? Bagaimana dengan Clara di sampingmu? Pernahkah kamu minta izin dariku? Biasanya aku tidak seperti orang tertentu. Yang bahkan surat cerainya belum keluar, sudah bersama pria lain, malah hamil anak haram. Kamu nggak punya hak ngomong begitu ke aku. Nggak punya hak, sekarang aku kasih tahu kamu. Kamu mau apa? Kak Dimas. Dimas, dengar baik-baik. Kalau kamu berani sentuh tunanganku lagi, aku nggak akan biarkan keluargamu lolos begitu saja. Ayo pergi. Kak Dimas, lihat mereka. Dia berani banget nyuruh Kevin mukul kamu. Dulu harusnya tangkap dia lagi dan kasih pelajaran. Bukannya aku sudah bilang, jangan cari masalah sama Rizka. Kamu nggak dengerin omonganku ya? Itu Rizka yang... Diam. Mulai sekarang jauhi Rizka. Kalau enggak, aku nggak akan segan-segan sama kamu. Rizka. Aku nggak akan biarkan kamu lolos. Dokter Iva, kenapa Anda ke sini? Saya datang untuk Pak Dimas, mengantarkan hasil tesnya. Betulan saya juga mau ketemu Pak Dimas. Biar saya saja yang antar ke dalam. Baiklah, kalau begitu, terima kasih Nona Clara. Ini... Ternyata dia hamil. Benar-benar anaknya Dimas. Terus kenapa? Aku nggak akan biarkan kamu melahirkan anak ini sesuai keinginanmu. Rizka, nggak ada yang bakal tahu kalau anak yang kamu kandung itu milik Dimas. Kalaupun tahu, terus mau apa? Aku mau lihat apa yang bisa kamu lawan dariku. Lari sekencang itu, mau kemana? Kok kamu lagi? Clara yang nyuruh kamu ke sini. Itu bukan urusanmu. Waktu itu kamu berhasil kabur. Mau apa? Jangan dekati aku. Kali ini mau lari kemana lagi? Aku mohon padamu, tolong jangan mendekat, bisa tidak? Aku benar-benar mohon padamu, kamu mau apa? Kamu lagi. Aku dan perempuan ini, urusan kami berdua, apa hubungannya sama kamu? Ada hubungannya atau tidak? Coba saja, siapa yang lebih kuat? Rizka, kamu tidak apa-apa. Aku baik-baik saja. Kamu terluka. Kenapa kamu bisa berurusan lagi sama dia? Sebenarnya dia itu siapa? Aku sudah jelaskan padamu. Aku tidak tahu dia. Tidak ada hubungan. Dia terus mengejar kamu. Sebenarnya kamu punya berapa pria di luar sana? Kamu ini ada masalah di otak ya? Barusan dia yang mau melecehkanku. Mana mungkin aku ada hubungan sama dia? Membayar. Kamu tidak ada hubungan sama dia. Kamu pasti kenal Kevin kan? Kamu pasti ada hubungan sama Kevin kan? Sampai buru-buru banget mau tunangan. Bukankah itu supaya kamu, biar anak haram di perutmu dapat bapak sembarangan? Kamu sudah tidak bisa diselamatkan. Lebih baik kita cerai saja. Bukankah itu supaya kamu, biar anak haram di perutmu dapat bapak sembarangan? Kamu benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Lebih baik kita segera cerai saja. Sudah aku bilang, sebelum hasil tes DNA keluar, kita tidak bisa cerai. Itu bukan keputusanmu. Masa tenang 1 bulan sudah lewat. Kalau kamu tidak mau cerai, kita ketemu di pengadilan saja. Kamu sebenci itu sama aku? Sampai mau menuntutku? Aku memang mau menuntut kamu. Kamu kira keluarga Gu punya kekuatan sebesar itu? Memang keluarga Liu yang paling berpengaruh. Jangan banyak omong, pulang sekarang. Aku nggak mau pulang, lepaskan aku. Kamu mau apa? Dimas, sudah kubilang padamu, jauhi Rizka. Kalau ada urusan, bicaralah dengan pengacaraku. Tolong mulai sekarang, jangan ganggu tunanganku lagi. Ayo pergi. Duduklah. Ini
Menikahlah denganku. Biarkan aku menjaga dan melindungimu. Aku janji tidak akan seperti Dimas yang mengecewakanmu. Kevin, aku sekarang bukan diriku yang dulu lagi. Aku nggak peduli soal itu. Yang aku inginkan hanya kamu. Sejak aku diadopsi, kamu selalu ada di sisiku. Sekarang aku sudah mampu. Percayalah, aku pasti bisa melindungimu. Mulai sekarang, biarkan aku menjaga kamu dengan baik. Boleh kan? Sini. Berisi bersih ini, grup Rong Yao di ibu kota menggelar konferensi pers. Dalam waktu dekat, mereka akan tunangan anak angkat keluarga Liu, Kevin, akan menggelar upacara pertunangan. Dan pada acara itu juga akan diumumkan penerus perusahaan keluarga Liu sebagai pewaris dan pemimpin baru. Berita ini menimbulkan banyak spekulasi. Banyak orang bertanya-tanya siapa yang akan menjadi keluarga terkaya di ibu kota. Dan siapa sebenarnya calon istri misterius ini? Siapa dia sebenarnya? Siapa dia? Perlu kamu yang kasih tahu aku. Siapa dia? Wanita ini ternyata bisa dekat dengan putra orang terkaya di Huaxi. Pantas saja, dia buru-buru ingin bercerai denganmu. Hasil tes Tuan Dimas sudah keluar. Anak itu bukan milikmu. Kak Dimas, jangan marah dong. Perempuan itu, jelas-jelas dia itu hanya ingin mendekati orang kaya. Kamu juga jangan terlalu memikirkannya. Lebih baik cerai saja dengannya. Nona Clara. Kamu hanya perlu memberitahu Dimas hasil palsu itu. Uang ini akan jadi milikmu. Tenang saja, Clara. Dimas tidak akan pernah tahu kalau anak yang dikandung Rizka sebenarnya adalah anak kandungnya. Dimas, kenapa kamu minum begitu banyak? Ada apa? Terjadi sesuatu? Tante, hasil tesnya sudah keluar. Anak itu ternyata memang bukan anak Kak Dimas. Perempuan ini, dari awal aku memang tidak setuju. Dia menikah masuk keluarga Dimas. Sejak awal memang tidak sepadan. Sekarang malah selingkuh di belakang Dimas. Keluarga kita, apa pernah berbuat salah pada menantu perempuan ini? Iya, benar. Kalau kabar ini sampai tersebar, bagaimana perasaan Kak Dimas? Bagaimana dengan nama baik keluarga kita? Aku sama sekali tidak akan melepaskannya begitu saja. Karena anak itu bukan milik Dimas. Tidak ada alasan untuk mempertahankannya. Bu, kau memanggilku? Kalian ini siapa? Bu, apa yang ibu lakukan? Apa yang kalian lakukan? Sebagai perempuan, kita harus tahu menjaga diri. Karena kau sudah mencemarkan nama baik keluarga kami. Hari ini, aku akan membersihkan aib keluarga ini. Apa maksudnya? Apa ini? Semangkuk obat aborsi ini. Sebentar lagi, nikmati saja sendiri. Clara, jangan keterlaluan. Putra anak dalam kandunganku, benar-benar anak Dimas. Kalian tidak boleh memperlakukan aku seperti ini. Kamu mau apa? Kamu mau apa? Minum saja obat aborsi ini. Aku ingin lihat apa kau masih bisa genit setelah ini. Pergi! Dimas, apa yang kamu lakukan? Harusnya aku yang tanya, apa yang kalian lakukan? Apa yang kami lakukan? Ibu melakukan ini demi kebaikan keluarga. Perempuan jalang ini, dia telah membuat warga kita kehilangan seluruh kehormatan. Aku tidak melakukan apapun yang mempermalukan keluarga. Di saat seperti ini kau masih pura-pura bodoh. Anak haram di perutmu itu adalah bukti paling jelas. Aku tidak melakukannya. Kau tidak melakukannya? Kamu memang keras kepala ya? Lihat sendiri ini. Kenapa bisa begini? Ini tidak mungkin. Sekarang buktinya sudah jelas. Apalagi yang mau kamu katakan? Ini kiri yang perlu dilakukan. Aku berani bertanggung jawab untuk hal yang tidak kulakukan. Aku tidak akan pernah mengakuinya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Bukti sudah ada di depan mata. Kenapa masih pura-pura? Sudah dikasih muka, malah tidak tahu diri. Clara, tidak peduli anak dalam kandunganku ini. Apakah benar anak Dimas atau bukan? Kamu, selingkuhan, gak punya hak ikut campur. Dasar perempuan murahan. Berhenti. Dasar tidak tahu malu. Hentikan. Kalian benar-benar bikin aku marah. Mama. Biarkan dia pergi. Kamu pergi duluan saja. Aku juga nggak mau lihat kamu lagi. Aku pasti akan membuat semua hal ini terus terungkap dengan jelas.
Keluarga Dimas sudah keterlaluan. Mereka berani membuatmu begini. Aku akan ke sana sekarang. Jangan pergi. Sekarang kita sudah tidak punya urusan lagi. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan apa-apa lagi. Rizka, janji sama aku. Mulai sekarang jangan lagi keluar sendirian, ya? Tenang saja, aku pasti akan membuat mereka membayar atas perbuatannya. Hari ini, orang terkaya di kota Huaxi, Kevin, anak angkat keluarga Liu, mengadakan acara pertunangan. Dan selama ini, tunangan yang selalu jadi bahan spekulasi, akhirnya terungkap juga identitasnya. Kabarnya, wanita misterius ini adalah CEO Haisu Media, mantan istri Dimas, dan dia juga sedang hamil. Semua orang mulai berspekulasi, anak ini kemungkinan besar adalah anak Kevin. Kak Dimas, jangan marah dong. Rizka, perempuan nggak tahu malu itu. Diam-diam mendekati orang kaya di belakangmu, bahkan membocorkan aib keluarga, sampai tersebar kemana-mana. Kalau ini tersebar, bagaimana kamu akan menghadapi orang lain? Semua orang akan tahu kalau kamu diselingkuhi. Kak Dimas, kamu mau kemana? Terima kasih kepada para tamu undangan yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara pertunangan CEO Glory Group, Tuan Kevin dan Nona Rizka. Terima kasih kepada kakak yang telah mengadakan acara pertunangan ini. Hari ini aku sangat bahagia. Aku sudah mencintai Rizka selama 23 tahun. Akhirnya dia akan menikah denganku. Siapa bilang dia akan menikah denganmu? Siapa yang mengizinkan kalian mengadakan pertunangan di sini? Apakah kalian tidak tahu? Rizka adalah istri sahku yang kucinta. Ternyata rumor itu benar. Rumor apa? Wanita ini selingkuh saat masih menikah. Dia hamil anak Kevin. Bawa anak untuk memaksa menikah. Dunia ini memang makin rusak saja. Benar. Dimas, apa yang kamu lakukan? Kalau kamu tidak pergi, jangan salahkan kalau aku main kasar. Tentu saja aku akan membawa istriku pulang ke rumah. Kamu berani-beraninya selingkuh dariku. Aku tidak akan melepaskanmu. Sudah kubilang, kita akan terus terikat sampai mati. Dimas, kamu gila. Kita sudah bercerai. Selama proses cerai belum selesai, kamu tetap istri sahku. Hadirin sekalian, Nona Rizka ini adalah istri sah saya. Hari ini hanya terjadi kesalahpahaman. Acara pertunangan dibatalkan. Acara pertunangan dibatalkan? Hari ini seharusnya jadi hari bahagia keluarga Liu. Mau lihat siapa yang berani bikin onar. Pernikahan ini tidak boleh dibatalkan. Wanita ini penipu. Kalian harus benar-benar hati-hati. Jangan sampai tertipu olehnya. Clara, diam. Dimas, aku tidak bisa diam saja melihatmu terus salah jalan. Yang ada di tanganku ini adalah hasil tes DNA anak Rizka. Dia selingkuh saat masih menikah, dan anak yang dikandungnya adalah anaknya. Jangan mempermalukan diri sendiri lagi di sini. Dimas, menurutku kamu memang sudah terbuai oleh wanita ini. Dia selingkuh saat menikah, tapi kamu tetap saja membelanya. Kamu masih bisa disebut laki-laki nggak sih? Pergi, kamu. Hebat sekali. Kalian berdua kalau nggak jadi aktor, benar-benar sayang sekali. Kamu bawa laporan pemeriksaan palsu, dan bikin keributan di acara pertunanganku. Aku bisa menuntutmu atas fitnah ini, dan juga atas pencemaran nama baik. Apa kamu bilang hasil tes ini palsu? Kamu memang benar-benar keras kepala, nggak mau menyerah sebelum terbentur tembok. Kamu hanya perlu menyerahkan hasil tes palsu itu ke Dimas, dan semua uang ini jadi milikmu. Tenang saja, Nona Clara. Dimas tidak akan pernah tahu anak yang dikandung Rizka adalah darah dagingnya sendiri. Kenapa kamu bohong padaku? Dimas. Tentu saja demi uang. Clara, kamu benar-benar nggak tahu malu. Demi uang, semua hal bisa kamu lakukan. Bukankah kamu juga demi uang? Kamu menikah dengan Kevin. Hanya karena dia kaya, kan? Aku kasih tahu uangnya itu uang keluarga Liu. Tidak ada hubungannya sama sekali denganmu. Kamu tetap saja orang miskin yang menyedihkan itu. Kamu pikir aku akan seperti kamu, mengandalkan pria untuk bertahan hidup? Aku kasih tahu kamu. Aku Rizka tidak butuh itu. Kamu juga tahu ini uang keluarga Liu. Clara, apa kamu lupa? Aku juga bermarga Liu. Apa maksudmu? Aku adalah penerus baru keluarga Liu. Liu Rizka. Tidak mungkin. Apa yang dia katakan benar. Rizka memang adalah adik kandungku, Liu Risma. Dia calon pemimpin masa depan grup Liu. Hari ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan bahwa grup Rongyao akan dipimpin oleh adik kandung saya, Rizka.
Kamu si wanita ini bukan hanya jadi selingkuhan, merusak keluarga adikku, tapi juga berulang kali menjebaknya. Seseorang usir dia dari sini. Mulai sekarang, dia tidak boleh menginjakkan kaki di bisnis Liu sedikit pun. Rizka, aku akan melawanmu habis-habisan. Clara. Nona Clara. Boleh tanya. Tentang skandal pernikahan, apakah benar Anda pelakor Pak Dimas? Apakah itu benar? Kabarnya Anda juga memfitnah putri keluarga Liu berselingkuh. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Saya benar-benar tidak tahu. Nona Clara. Rizka, kamu ingin menghancurkan aku? Aku juga tidak akan membiarkanmu begitu saja. Dimas, kamu tidak apa-apa. Seseorang. Ada orang di sini tidak? Tolong ada yang bisa bantu? Dimas. Seseorang. Kamu khawatir sama dia. Barusan dia berusaha menyelamatkanku, makanya dia tergeletak di sini. Kamu juga terluka. Habis sudah. Selesai sudah. Kak Dimas, dia tidak mau aku lagi. Aku harus bagaimana? Apa yang harus kulakukan? Kalau dia tidak mau kamu, aku mau. Minggir! Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya kamu membandingkan diri dengan Dimas. Perempuan sialan, berani sekali bicara begitu sama aku. Aku sudah banyak membantumu. Janji yang sudah kamu buat padaku. Kapan sebenarnya kamu bisa menepatinya? Sekarang belum bisa. Dengar ya, kesabaranku ada batasnya. Selama aku belum dapat uangnya, jangan harap kamu bisa lepas dariku. Clara, kamu tidak apa-apa. Di mana ini? Ini di mana? Katakan, anak yang dikandunganmu itu milik siapa? Apa itu anak haramnya Dimas? Anak? Anak apa? Jangan pura-pura bodoh di depanku. Dokter sudah memberitahuku, kamu sudah hamil 1 bulan. Anaknya milikmu. Bagaimana mungkin itu anaknya Dimas? Anak itu milikku. Mana mungkin aku suka sama Dimas? Anak itu tentu saja milikmu. Aku cuma suka uangnya saja. Alasanku, berusaha dengan segala cara bersama Dimas. Itu semua hanya demi mendapatkan lebih banyak uang darinya. Dengan begitu, semua utang judi yang kamu punya di luar bisa dilunasi. Kamu juga tidak perlu lagi hidup bersembunyi ke sana kemari. Aku akan jadi ayah. Benar begitu. Dylan, dengarkan aku. Aku hamil. Mulai sekarang, aku tidak hanya memikirkan diriku sendiri, tapi juga untuk anak kita. Apa yang ingin kamu lakukan? Cari cara supaya Dimas percaya kalau anak ini miliknya. Aku akan belikan makanan untukmu. Rizka, kamu masih mencintaiku, kan? Kamu. Apa sih yang kamu omongkan? Kevin, bukan seperti yang kamu pikirkan. Aku barusan... Kevin, sebaiknya kamu jangan merusak hubungan kami. Sudah cukup ya. Aku tadi cuma melihat kamu terluka, makanya aku merawatmu. Maaf ya, aku tidak sengaja. Abaikan saja dia, ayo kita pergi. Kevin, aku tidak bisa pergi bersamamu. Dia membuatmu seperti itu, kamu masih bisa tahan. Aku pasti tidak akan membiarkan dia hidup tenang. Pak Kanto. Pak Dimas. Kita sudah bekerja sama bertahun-tahun. Masa kamu bilang putus kontrak, langsung putus kontrak? Apa itu masuk akal? Benar, kan?
Ayo, lihat sendiri. Baru-baru ini media memberitakan, artis Haesyu Media, Clara, karena sengaja melakukan pembunuhan dan kini sedang diselidiki polisi. Saham Haesyu Media anjlok tajam. Dimas, Anda juga tahu Clara ini membuat kami mengalami dampak yang besar. Iya, benar. Kami tidak menuntut itu. Sudah menguntungkanmu. Iya, benar. Saya tahu saya paham semuanya. Tapi saya masih punya banyak artis lain yang bagus di bawah naungan saya. Artis dari perusahaan Anda, kami tidak berani kontrak. Kalau sampai menyinggung keluarga Liu, kami tidak berani. Aduh, coba dipertimbangkan lagi. Bagaimana kalau saya ajukan satu usulan? Jangan dibahas. Saya mau ajukan satu hal. Kamu sudah terluka begini. Jangan minum lagi. Sudah sakit. Jangan minum lagi. Bukankah ini Pak Dimas? Tuan Kevin. Pak Anto dan Dimas ada di sini. Iya, ini tempatnya. Saya salah masuk ruangan. Kamar saya sebenarnya di sebelah. Kebetulan Pak Kevin di sebelah. Kalau begitu, ayo kita segera ke sebelah. Kita bersulang untuk Pak Kevin. Ayo, kita jalan. Pak Anto bukan tuan rumahnya. Kevin. Ayo cepat jalan, cepat pergi. Bagaimana tanganmu? Kenapa kamu minum sebanyak ini? Ayo, kita pulang sekarang. Rizka, kamu mau memaksa aku ke jalan buntu? Sekarang kamu sudah puas. Semuanya berjalan mulus, kan? Kamu pasti sudah mabuk. Bukankah ini semua ulahmu sendiri? Rizka, jangan tinggalkan aku. Ya, tolong. Kamu mau apa? Kamu benar-benar nggak tahu menyesal ya? Sepertinya aku nggak perlu ngurusin kamu lagi. Rizka. Kakak Dimas, jangan marah, ya. Kalau dia nggak mau kamu, aku mau. Kamu masih punya aku kok. Ayo, biar aku lihat. Kamu ini siapa sih sebenarnya? Kamu pikir bisa dibandingkan sama Rizka? Kak Dimas, kamu mabok. Ayo, biar aku bantu kamu pulang. Setelah malam ini, kamu, Dimas, hanya milik aku, Clara seorang. Dimas dan Clara. Hubungan Dimas dan Clara. Aku setuju kok. Clara, dia sudah aku kenal sejak kecil. Pendidikan dan kepribadiannya, latar belakang keluarga, semuanya sudah aku tahu dengan baik. Clara, kenapa kamu harus mengkhianati aku? Daripada menyerahkan Dimas dan harta keluarga ke perempuan yang gak jelas asal-usulnya, lebih baik serahkan ke Clara. Kenapa kamu tidur di sini? Kak Dimas, kamu mabuk semalam. Aku yang antar kamu pulang. Lalu kamu hebat banget semalam. Sekarang kamu harus tanggung jawab sama aku. Kamu... Jangan ngomong sembarangan. Aku bahkan nggak buka baju. Kak Dimas. Rizka, dengar dulu penjelasanku. Apalagi yang mau dijelasin? Kamu bilang nggak mau cerai sama aku, tapi di sisi lain malah bersama perempuan lain. Kamu benar-benar bikin aku muak. Kamu tidak percaya padaku. Percaya? Apa kamu pernah benar-benar percaya padaku? Saat kamu memaksaku tes DNA, apa kamu pernah percaya padaku?
Lebih baik kita bercerai saja. Lepaskan aku. Aku juga akan melepaskanmu. Aku setuju. Cerai. Semua barang sudah dikemas. Jangan sampai salah kemas. Barang-barang milik keluargaku. Tenang saja barang keluargaku. Tidak akan aku bawa satupun. Keluar dari keluargaku, kamu bukan siapa-siapa. Lebih baik Anda khawatirkan diri Anda sendiri saja. Sebaiknya hargai hidup Anda yang sekarang, karena tidak akan bertahan lama lagi. Tante, lihat wanita ini. Baru saja bercerai dengan Kak Dimas. Belum lama setelah perceraian, langsung menunjukkan aslinya. Dasar wanita jalang. Sudah mau pergi, masih berani mengutuk keluargaku? Sekarang aku bukan menantumu lagi. Kalau mau memukulku lagi, lihat dulu apa kamu masih sanggup. Dia memukulku. Ada yang mau mencelakai nenek tua ini. Tante, tante! Tante, cepat panggil ambulans. Aduh, sakit sekali. Tante, kamu tidak apa-apa. Bu, kondisimu gimana? Nah, akhirnya kamu pulang juga. Aku takut wanita ini memberontak. Dia mau membunuhku. Rizka, kamu kenapa? Sampai memukul ibuku. Kak Dimas, wanita ini benar-benar tidak tahu balas budi. Bahkan berani memukul orang tua. Apalagi yang tidak bisa dia lakukan. Tidak ada yang tidak mungkin. Dimas, untung saja kamu sudah bercerai dengannya. Aku sudah bilang padamu. Aku tidak memukul. Kamu tidak memukul. Jadi ibuku yang berbohong? Memang ibumu yang berbohong. Dia yang duluan memukulku. Lalu pura-pura jadi korban di sini. Kamu pakai otak nggak sih? Masa kamu sebodoh itu demi orang tua? Diam kamu. Perutku sakit sekali. Dokter, bagaimana keadaan istri saya? Beberapa hari ke depan harus lebih hati-hati. Siapa istrimu? Dia adalah istriku, Kevin. Dimas, kamu masih punya hati nggak sih? Sudah kubilang, jauhi Rizka. Dimas, kamu masih manusia nggak sih? Jauhi Rizka. Rizka, menurutku, kamu yang seharusnya jadi aktris. Kalian semua keluar dari sini. Enak saja, suruh keluar langsung keluar. Aku gak mau. Rumah sakit ini bukan milik keluargamu. Kamu benar. Tapi rumah sakit ini memang bukan milikku. Ini milik Rizka. Rizka, kamu bercanda ya? Belum ada yang bilang ke Anda. Rizka itu ketua Glory Group. Adik dari Liu Risma, penerus utama keluarga Liu. Menurutmu, rumah sakit ini milik siapa? Mana mungkin, Dimas? Rizka, hal sebesar ini, kenapa kamu nggak bilang ke Mama? Dimas, hal sepenting ini, kenapa kamu nggak kasih tahu Mama lebih awal, malah bersikap seperti itu ke Rizka? Kamu bikin aku marah banget. Bukankah kamu dipukul sama Rizka? Rizka itu tidak menghormati, dia memang pantas dipukul. Diam kau, perempuan penggoda. Jangan adu domba hubungan antara Dimas dan Rizka. Di hatiku, Rizkalah menantu perempuan pilihanku. Kalian semua diam. Kalau mau drama, silakan keluar. Baik, aku pergi sekarang. Aku pergi. Rizka, kamu istirahat yang baik ya. Nanti, ibu akan datang menjengukmu lagi. Rizka, kenapa semua ini jadi milikmu? Marah pun percuma. Lebih baik pikirkan baik-baik bagaimana caranya dapat uang dari Dimas. Kenapa kamu datang ke sini? Mana uangku? Aku nggak punya uang. Gak ada uang. Aku sudah banyak bantu kamu. Sekarang kamu bilang nggak punya uang. Kamu mau nipu aku ya? Aku benar-benar nggak punya uang. Aku sungguh nggak punya uang. Kamu mau apa? Ini satu-satunya perhiasan yang masih aku punya. Oh, orang. Dulu waktu berjudi di luar negeri, kamu juga ikut terlibat. Kalau aku bongkar semua aib ini dan ceritakan semuanya secara detail, aku mau lihat bagaimana kamu bertahan nanti. Kalau kamu sudah tidak punya hati, jangan salahkan aku kalau aku juga kejam. Bukankah Dylan masih berutang pada kalian? Aku tahu di mana dia. Kamu cepat saja ke kantor. Nggak usah khawatirkan aku. Nggak bisa. Setiap aku nggak ada, selalu saja terjadi sesuatu padamu. Kak Rizka,
Kamu sudah mendingan? Kamu kesini mau apa? Kakak Rizka? Aku tahu semua yang terjadi sebelumnya itu salahku. Aku bersedia merawatmu. Sampai kamu sembuh dan keluar dari rumah sakit. Dengan begitu, bisakah kamu memaafkanku? Kamu lagi ada maksud apa sih? Kakak Rizka? Aku sudah menyiapkan air hangat. Kamu bisa merendam kakimu biar kamu merasa lebih nyaman. Rizka, jangan tidak tahu diri. Clara, cepat sekali aslimu kelihatan. Sekarang tidak ada yang mengurusmu. Kamu malah mondar-mandir di sini. Aku tidak mau melihatmu, cepat pergi. Kamu... Rizka sudah boleh keluar dari rumah sakit. Terima kasih. Perutku. Dokter, bagaimana keadaannya? Nona Clara sedang hamil. Hamil? Anak siapa? Kak Dimas, jangan tanya lagi. Aku tidak mau merusak hubunganmu dengan kakak. Apa maksudmu? Sebenarnya waktu itu kamu mabuk. Kita... Ngaco, aku waktu itu tidak melakukan apa-apa. Rizka, percayalah padaku. Kamu tidak perlu jelaskan padaku. Kalian sekarang sudah punya anak. Aku mau tes DNA. Kenapa kamu tega sama aku? Dimas, kamu mau tes DNA lagi? Bisakah kamu jangan seperti ini lagi terhadap Clara? Bisakah kamu jangan seperti ini lagi terhadap Clara? Kak Dimas. Kamu tahu tidak kalau hamil nggak boleh minum alkohol? Kak Dimas. Aku benar-benar merasa sedih. Temani aku ya. Kita berdua nggak mungkin bersama. Pulanglah. Sekarang aku bukan sendiri lagi. Aku dan anakku sama-sama butuh perhatianmu. Clara, kamu. Barusan kamu bilang, kamu dan Dimas sudah punya anak? Aku dan Clara nggak pernah terjadi apa-apa. Jangan asal bicara. Kak Dimas. Rizka, sini, sebentar. Jangan minum ini lagi. Cepat. Minum ini, sekarang. Aku cuma bisa bantu sampai di sini. Cepat, sudah terlanjur terjadi. Kak Dimas. Akhirnya kamu hanya milik aku Clara seorang. Kenapa kamu tidur di sini? Kak Dimas. Aku sudah mengandung anakmu. Kamu masih peduli aku tidur di mana? Keluar. Anakku. Kak Dimas. Kalau anak ini hilang, aku harus bagaimana? Nggak akan terjadi apa-apa. Ke rumah sakit. Kak Dimas. Kamu nggak akan meninggalkanku, kan? Dia nggak akan meninggalkan kamu dan anakmu. Pasti akan peduli. Kak Dimas. Kamu akan menikahiku, kan? Jangan bahas itu sekarang. Katakan padaku. Kamu mau menikah denganku, kan? Dimas. Untung dokter bilang bayinya baik-baik saja. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus bagaimana. Bukankah ini kakak? Kamu juga datang untuk pemeriksaan kehamilan. Kevin tidak datang bersamamu? Itu bukan anak kandungnya sendiri. Tidak merasa kasihan ya? Urus saja urusanmu sendiri. Urusan keluarga Liu kami. Tidak perlu kamu campuri. Hampir lupa kasih tahu, kakak. Tunangan aku dan Kak Dimas akan segera tiba. Nanti saat itu, kamu sangat diundang untuk datang. Tentu saja. Nanti, aku pasti akan memberikan kalian hadiah besar. Ini informasi yang aku dapatkan diam-diam. Akan ada tontonan seru. Aku akan ajak kamu menontonnya. Siapa yang berani macam-macam? Berani-beraninya menculik gue. Dylan, kamu tahu enggak, di ibu kota, enggak ada yang berani ngutang sama kakakku. Utang harus dibayar. Sudah sewajarnya utang dibayar. Kalau kamu enggak mau bayar, jangan harap bisa keluar dari sini hidup-hidup. Kamu tahu enggak, apa yang sudah kamu janjikan ke kakakku? Kalau aku nggak bayar utang, potong saja tanganku. Bagus kalau kamu ingat. Dylan, hari ini, kalau kamu nggak bayar utangmu, beberapa jari tanganmu ini juga nggak akan selamat. Potong! Tunggu sebentar. Nona Rizka,
Tolong selamatkan aku. Asal kamu mau menolongku, aku akan setuju apapun permintaanmu. Utang yang dia miliki. Ini dia. Semua bukti kejahatannya ada di sini. Makanya dia sangat ingin menikah dengan Dimas. Semua itu demi melunasi semua utang judinya. Jadi kalau sekarang aku membantu dia melunasi utangnya, para penagih utangnya jadi urusanku juga. Tentu saja, sebenarnya utang dia tidak kalah banyak dari utangku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana para penagih utang itu. Sekarang, yang tahu identitas dan alamatmu. Selain Clara siapa lagi? Perempuan jalang itu berani menjebak aku. Aku tidak akan memaafkannya. Dasar perempuan jalang. Gara-gara kamu, aku kehilangan satu jari. Mati saja kamu. Untung saja Rizka membantu melunasi utangku. Kalau tidak, aku pasti sudah dipukuli sampai mati oleh mereka. Kamu malah mau menerima uang. Kamu masih berani menyalahkanku. Kalau bukan karena kamu, aku tidak akan terlilit utang judi. Aku tidak akan jadi seperti ini. Kamu juga bukan orang baik. Kamu mengkhianatiku demi uang. Kalau begitu, kita anggap saja urusan kita selesai. Selesai urusan. Jangan lupa, anak yang kamu kandung itu anakku. Kalau aku memberitahu soal ini kepada Dimas, kira-kira dia masih mau sama kamu tidak? Apa maumu? Beri aku 50 juta, lalu ikut aku kembali ke Amerika. Kalau tidak, aku akan menghancurkan reputasimu. Aku tidak punya uang sebanyak itu sekarang. Tidak ada. Aku tidak peduli. Kalau hari ini kamu tidak memberikannya padaku, maka kita akan sama-sama hancur. Aku bisa pergi bersamamu. Tapi sekarang, belum bisa. Kalau Dimas menyadari uangnya hilang, dia pasti akan melapor ke polisi. Biarkan aku menenangkannya dulu. Tunggu sampai waktunya tepat, baru aku akan pergi bersamamu. Sebaiknya kamu jangan coba-coba main curang. Cepat pergi sekarang. Kalau Dimas datang, kamu tidak akan bisa pergi. Halo? Saya mau melapor. Penerus grup Liu, Rizka, menyewa pembunuh bayaran, memeras, dan melakukan pemerasan. Belakangan ini, ada yang melaporkan grup Liu dan penerus barunya, Rizka, menyewa pembunuh bayaran, serta melakukan pemerasan. Kasus ini sedang diselidiki. Rizka. Menurutku, kita lihat siapa yang tertawa terakhir. Nona Clara, acara pertunangan akan segera dimulai. Baik, saya mengerti. Saya datang. Silakan makan dan minum sepuasnya semuanya. Rizka, kamu kesini mau apa? Kenapa kamu datang? Lihat apa yang sudah kamu lakukan. Aku melakukan apa? Aku hanya datang untuk mengucapkan selamat pada adikku. Akhirnya kamu mendapatkan apa yang kamu mau, kamu menikah dengan orang kaya. Aku tidak mengerti maksudmu. Tidak mengerti? Kamu sudah melakukan segala cara untuk menjebakku, agar aku bercerai dengan Dimas. Bukankah kamu cuma ingin menikah dengannya, supaya dia membantu kamu melunasi utangmu, kan? Kenapa? Berani berbuat tapi nggak berani mengaku? Kamu asal bicara. Aku nggak begitu. Ini adalah surat utang judi kamu. Perlu nggak aku tunjukkan ke semua orang? Rizka, apa sih yang kamu omongin? Aku tahu kok. Dilan yang menyuruhmu memeras aku, kan? Aku benar-benar nggak tahu apa-apa. Kamu masih nggak mau mengaku salah? Jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Kak Dimas, jangan pernah percaya sama dia. Surat-surat utang ini, dulu Dilan yang memaksaku. Aku dipaksa menandatangani. Sebenarnya semua ini bukan perbuatanku. Bukan begitu. Kamu pikir dengan menyalahkan Dilan atas semua ini, kamu bisa lepas tangan? Anak yang kamu kandung. Itu anak Dilan, kan? Omong kosong. Anak yang aku kandung, tentu saja anak Kak Dimas. Kak Dimas, Kak Dimas, kamu harus percaya sama aku. Aku sudah tahu kamu nggak bakal ngaku. Kamu mau buktikan? Bukan! Bukan! Kak Dimas, Kak Dimas. Dengar penjelasanku dulu, semua ini nggak benar. Clara, kamu benar-benar bikin aku muak. Clara, pernikahan dibatalkan. Dimas, Kak Dimas. Can't believe it. Jawabannya adalah, Rizka, aku akan melawanmu habis-habisan.
Anakku, anakmu sudah tidak ada. Anakku. Rizka, semua ini gara-gara kamu. Apa hubungannya sama aku? Bukankah semua ini adalah ulahmu sendiri? Kamu masih saja keras kepala. Kamu benar-benar sudah tidak bisa diselamatkan. Aku bilang anak itu milik Dimas. Memang benar, itu anak Dimas. Dylan juga sudah mengakuinya. Kamu masih mau ngeles apa lagi? Selama aku tidak mengakuinya, anak ini tetap milik Dimas. Toh anaknya juga sudah tidak ada. Kamu tidak bisa membuktikannya. Siapa bilang tidak bisa dibuktikan? Aku sudah tes DNA pada embrionya. Nak IDC hubungan darah. Pernikahan, batalkan saja. Ini urusan keluarga kalian. Aku tidak tertarik ikut campur. Kak Dimas, jangan batalkan pernikahan kita. Boleh kan? Aku salah. Aku benar-benar salah. Perempuan murahan. Kamu tidak pantas bersamaku. Rizka, kenapa kamu membantuku? Apa kamu masih ada perasaan padaku? Aku hanya membantu diriku sendiri. Dimas, apa anaknya sudah tidak ada? Apa cucu pertamaku sudah tidak ada? Dimas, apa anaknya sudah tidak ada? Apa cucu pertamaku sudah tidak ada? Ibu, anak perempuan murahan itu bukan anakku sama sekali. Cucumu ada di sini. Apa? Maksudmu perempuan jalang itu? Sebenarnya, dia sama sekali tidak mengandung anak dari keluargaku yang ada di kandungan Rizka. Itulah baru anak keluargaku. Rizka, coba kamu bilang, ini semua apa-apaan sih? Menyembunyikan semuanya dariku? Dulu Mama, memang sempat pikun. Jangan dimasukkan ke hati. Kalau memang begitu, anak yang kamu kandung adalah anak keluargaku. Bagaimana kalau kalian berdua? Rujuk saja. Dulu ibu memperlakukan saya seperti apa? Ibu sudah lupa? Saya kasih tahu ya. Kita sudah tidak mungkin lagi. Hidup seperti ini sudah tidak bisa dijalani lagi. Keluarga yang tadinya baik-baik saja, sekarang sudah hancur berantakan. Kalau dulu aku tidak mencegah, anak keluargaku sudah kamu gugurkan semua. Mana aku tahu, itu anakmu. Semuanya gara-gara perempuan penggoda itu. Dia memecah belah kita. Mana mungkin aku memperlakukan Rizka seperti itu? Mak, kita harus pakai logika, kan? Dulu, Ibu memang sudah tidak setuju. Ngapain kamu balik ke sini? Ma, aku bawakan untuk ibu sarang burung walet kesukaan ibu. Keluargaku kami tidak menerima barang dari perempuan penggoda. Kak Dimas. Aku bilang pergi, cepat pergi. Kamu kamu benar-benar bodoh. Aku bodoh? Bagaimana bisa kamu terpikat sama perempuan penggoda itu? Hari ini, kamu harus membawa Rizka kembali padaku. Aku kasih kamu tas. Ini edisi terbatas ya, sangat susah didapatnya. Aku titip teman khusus dari luar negeri, supaya dibawakan ke sini. Kamu pikir bisa menyuap aku? Kamu kira aku seperti Clara? Kamu tahu maksudku bukan begitu. Lagi pula, kita memang suami istri. Maafkan aku kali ini. Ayo pulang bersamaku ya. Sebaiknya kamu ambil kembali saja ini. Biar orang lain tidak salah paham. Aku tahu. Kamu sangat suka suasana kafe ini. Aku beli kafe ini, dan aku hadiahkan untukmu. Terima kasih atas niat baikmu, Dimas. Tapi gedung ini semua milik keluarga Liu. Jadi kamu tidak perlu repot-repot. Rizka, tolong maafkan aku kali ini ya. Kamu juga pasti tidak ingin anak kita lahir tanpa ayah kandung, kan? Dimas yang biasanya angkuh, sekarang malah minta dimaafkan. Dan lagi, bukankah kamu paling menjaga harga diri? Sekarang kamu berlutut dan memohon padaku. Baru aku akan memaafkanmu. Di sini banyak orang lalu lalang. Bagaimana mungkin aku bisa berlutut? Kalau harga diri memang lebih penting dari segalanya, kalau begitu aku mundur saja. Rizka, maafkan aku kali ini ya. Ayo pulang bersamaku. Dimas yang selalu merasa di atas, akhirnya juga mengalami hari seperti ini. Ternyata benar, uang memang lebih penting dari segalanya. Besok adalah ulang tahun ibuku. Kemohon, tolonglah. Pulang ke rumah sekali saja. Ini demi anak-anak juga. Bisa kan? Hari ini, saya sangat berterima kasih karena kalian semua sudah datang ke pesta ulang tahun saya. Saya sangat bahagia. Terima kasih semuanya. Bibi, ini khusus saya siapkan untuk Anda. Gelang giok yang saya pesan khusus. Apakah Anda suka? Faikhajo, hari ini adalah ulang tahun Anda. Jadi saya datang khusus untuk memberikan ucapan selamat. Kalau kamu tidak datang, itu sudah jadi hadiah terbaik untukku.
Rizka, akhirnya kamu datang juga. Kami sudah menunggu lama. Aku tidak mengganggu kalian, kan? Ini aku pilih dari rumah lelang, patung Giok Guanyin. Selamat ulang tahun. Aku sangat suka. Terima kasih banyak. Memang Rizka yang paling mengerti Mama. Kamu tahu apa yang Mama suka. Rizka, jangan pedulikan orang-orang seperti Ji di hati Mama. Kamu adalah menantu terbaik Mama. Ayo, mani Mama minum 1 gelas. Aku tidak minum alkohol. Aku dan Kevin ada urusan, kami pamit dulu. Rizka, maaf ya. Mata Mama sudah mulai rabun. Mama malah mengotori rokmu. Dimas, cepat temani Rizka. Bawa dia ke ruang istirahatku untuk ganti baju. Jangan sampai Rizka kedinginan. Tidak perlu. Rizka, biar aku temani kamu. Terima kasih. Di mobil kami sudah ada baju cadangan. Kevin, di sini banyak paparazzi. Kamu juga pasti tidak mau Rizka diam-diam difoto kan? Sebaiknya ambil bajunya saja. Rizka bisa menunggu di ruang istirahat. Kevin, aku tidak apa-apa. Tolong ambilkan bajuku ya. Aku tunggu di sini. Rizka, aku akan segera kembali. Rizka, biar aku bantu kamu. Tidak usah, aku bisa jalan sendiri. Kamu tunjukkan jalannya saja. Kamu pakai ini dulu. Jangan sampai masuk angin. Aku tunggu di luar. Dimas, kamu mencium sesuatu tidak? Ada bau aneh. Bau aneh? Sepertinya memang ada sedikit. Tidak penting. Kamu ganti baju dulu. Kenapa? Aku merasa panas sekali. Kamu duduk dulu ya. Aku panggilkan dokter dulu. Tunggu sebentar. Ada apa? Kenapa? Aku merasa tidak enak badan. Tidak. Jangan. Rizka, kamu duduk dulu sebentar. Tenangkan dirimu. Aku ambilkan segelas air untukmu. Pintunya terkunci. Kita dijebak. Tahan sebentar ya. Dimas, Mama cuma bisa bantu sampai di sini. Pintunya terkunci. Kita dijebak. Tahan sebentar ya. Rizka, jangan tinggalkan aku. Kamu sedang tidak sadar sepenuhnya sekarang. Aku tidak bisa melakukan ini. Rizka sekarang tidak sadar sepenuhnya. Aku tidak akan memanfaatkan keadaan ini. Rizka. Aku sudah tahu, pasti itu ulah Dimas. Bajingan itu. Di mana bajingan itu sekarang? Dimas. Aku ingin kau mati. Tunggu sebentar. Dimas. Aku ingin kau mati. Tunggu sebentar. Dia yang menyelamatkanku. Aku tahu siapa pelakunya. Jadi ini alasanmu memanggilku ke sini. Sudah tua tapi tidak tahu malu. Kamu pantas jadi orang tua? Rizka, apa yang kamu bicarakan? Apa yang aku bicarakan? Kamu sendiri pasti tahu jawabannya. Kamu benar-benar suka padaku atau hanya suka uang keluarga Liu? Rizka, dari perkataanmu itu, aku menyuruh Dimas menikah lagi denganmu. Apa aku salah melakukan itu? Apa yang sudah kamu lakukan dulu? Sekarang kamu melihatku sebagai waris keluarga Liu. Kamu pakai cara-cara kotor seperti ini. Mimpi saja. Aku dan Kevin udah bersiap untuk menikah. Jadi lupakan saja harapanmu.
Apa yang ibu lakukan? Meskipun ibu menggunakan cara licik untuk membuat Rizka setuju, ku ingin Rizka bersama denganku dengan keinginannya sendiri. Mulai sekarang, urusan pribadiku tidak perlu ibu campuri lagi. Kamu benar-benar membangkang ya. Aku membesarkanmu dengan susah payah. Sendirian dari kecil sampai besar. Kamu benar-benar bikin ibu marah. Dimas, cepat kejar dia. Masa kamu mau diam saja melihat mereka menikah? Cepat kejar. Ayo, cepat. Rizka, jangan menikah, ya? Dimas, kamu tahu kenapa? Aku tidak mau rujuk lagi. Kenapa? Apa kamu pernah percaya padaku? Dulu saat Clara memperlakukanku seperti itu, dan tidak pernah bisa menjelaskan dengan jelas, andai saja kamu pernah benar-benar percaya padaku sekali saja, semua ini tidak akan terjadi. Aku bisa berubah. Sudah berapa kali kamu bilang begitu? Aku sama sekali tidak melihat perubahanmu. Kalau kamu benar-benar ingin kita kembali, kirim Clara ke penjara. Hari ini, Haisiu Media mengumumkan bahwa mereka secara resmi memutus kontrak dengan artis mereka, Clara. Clara sudah beberapa kali terlibat skandal. Kak Dimas, jangan putus kontrak denganku ya. Kalau bahkan kamu juga nggak mau bantu aku, yang bisa menolong aku. Aku sudah membantumu. Mencari orang untuk mencelakai Rizka, memalsukan tes DNA, membuat keributan di pernikahan. Semua itu satu persatu. Mana yang aku tuduhkan secara salah padamu, sebaiknya kamu menyerahkan diri. Kamu mau memasukkan aku ke penjara? Kamu rela demi wanita itu mengirimku ke penjara? Apa kamu sudah lupa sama janji kita dulu? Jangan bawa-bawa masa lalu untuk dibahas lagi, oke? Tuh kamu sama pria itu pergi ke luar negeri saat kamu mengkhianatiku. Apa kamu ingat janji kita waktu itu? Kita sudah selesai. Dan aku kasih tahu aku sarankan dalam 3 hari ke depan, segera serahkan diri ke polisi. Kalau tidak, semua bukti tentangmu akan aku serahkan ke polisi. Sebaiknya kamu pikirkan baik-baik. Nggak ada yang peduli sama aku. Kalau aku mati, kalian semua pasti senang kan? Clara, turun sekarang juga, dengar nggak? Kak Dimas, kenapa sih kamu? Kenapa harus memperlakukan aku seperti ini? Aku kasih tahu kamu, meskipun kamu mati, nggak ada yang peduli. Semua yang aku lakukan selama ini, semuanya demi kamu. Kenapa kamu harus memperlakukan aku seperti ini? Apa aku pernah menyuruhmu menyakiti Rizka? Diam! Kamu pikir kamu nggak pernah berbuat salah? Kenapa kalau kamu yang salah nggak ada apa-apa? Tapi kamu malah menyuruhku menyerahkan diri. Aku mau mati saja. Semua ini gara-gara kamu. Semoga setelah aku mati, setiap tengah malam saat kamu terbangun, kamu masih bisa hidup dengan tenang. Jangan bergerak, jangan bergerak. Jangan lompat, apapun masalahnya. Bisa dibicarakan. Apapun syaratmu, kita bisa negosiasi. Kamu tahu kan, aku cuma mau kamu. Kamu tahu itu, kita berdua nggak mungkin bersama. Kalau kamu nggak setuju, aku akan lompat sekarang juga. Membayar, aku setuju denganmu. Turun dulu ya, oke? Rizka. Nggak perlu kamu jelaskan. Sekarang kita sama sekali nggak ada hubungan lagi. Aku pasti akan membuatmu masuk penjara. Tunggu saja, kamu pasti di penjara. Tunggu saja sampai kamu menemukan buktinya. Apa kamu benar-benar mencintai Dimas? Kalau dia nggak punya uang, apakah kamu masih mau bersamanya? Pagu, aliran dana perusahaan terputus. Para penagih utang sudah datang. Apa? Itu nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Clara, kamu nggak usah melawan lagi. Masih belum terlambat untuk berubah pikiran. Berubah pikiran? Kamu pikir aku akan berubah pikiran? Meskipun aku berubah pikiran, aku tetap nggak akan melepaskanmu. Rizka, mending kamu mati saja. Kamu berani membunuhku? Rizka, jangan pedulikan orang gila ini. Dia pasti akan dihukum oleh hukum. Dimas, apa bagusnya perempuan seperti itu? Bagian mana dari dia yang lebih baik dariku? Kenapa kamu memperlakukanku seperti ini? Kamu menjijikkan. Apa kamu suka padaku? Kamu hanya karena nafsumu yang tak pernah puas. Ini 10 ya? Kamu berani lapor polisi? Kamu pasti sudah dibutakan oleh perempuan genit ini. Aku tidak akan melepaskan kalian. Kamu terluka. Sakit banget ya. Aku akan pelan-pelan. Dimas, menurutmu, setelah semua yang terjadi, apakah kita masih bisa kembali seperti dulu? Bisa. Rizka, kita bisa kembali seperti semula. Kembali seperti dulu. Cintaku padamu tidak pernah berubah. Bagaimana caranya kembali? Air yang tumpah tak bisa diambil kembali. Di dunia ini mana ada obat penyesalan yang bisa diminum? Cukup bilang aku cinta kamu, bisa kembali ke masa lalu? Rizka, jangan bicara seperti itu. Aku tahu, aku salah di masa lalu. Aku akan berubah. Aku akan menebus kesalahanku. Tolong percaya padaku sekali lagi ya. Pergilah. Rizka,
Segera keluar dari rumahku. Jangan buat aku kehilangan sisa rasa simpati terakhirku padamu. Hilang sama sekali. Apa yang kamu lakukan? Pria itu juga sebenarnya tidak begitu mencintaimu. Tapi bahkan pintu keluarga kaya pun tidak bisa kamu sentuh. Aku hanya ingin hidupku sedikit lebih baik. Apa salahnya? Kenapa mereka bisa punya segalanya, sedangkan aku tidak punya apa-apa? Kamu masih punya aku. Aku masih di sini untukmu. Apa yang bisa kamu berikan padaku? Setidaknya aku tidak akan meninggalkanmu. Asal kamu mau, aku bisa memberikan segalanya untukmu. Rizka, hanya kalau kamu mati. Kak Dimas, baru dia mungkin kembali padaku. Rizka, kenapa kamu ada di sini? Apa yang kamu lakukan? Bukan aku. Sungguh, bukan aku. Ada saksi dan bukti. Kamu masih berani mengelak. Bersiaplah masuk penjara. Sungguh, bukan aku. Rizka. Tuanku, Tuan Chu, setelah kami berusaha menolong, ibunya berhasil diselamatkan. Tapi, bayinya tidak bisa diselamatkan. Pergilah. Cucu laki-laki pertamaku. Cucu pertamaku sudah tiada. Jangan menangis lagi. Kamu yang menyebabkan anakku meninggal. Kamu yang membunuh anakku. Berhenti pura-pura, bisa tidak? Rizka. Bahkan harimau pun tidak memakan anaknya sendiri. Bagaimana kalian bisa sekejam ini? Yang dia kandung itu anak kalian juga. Bukan aku. Sungguh, bukan aku. Aku tidak punya alasan untuk melakukan ini. Rizka, apa kamu benar-benar melihat dengan jelas? Siapa yang mendorongmu? Aku ingat gelang itu. Itu milik dia. Dia yang mendorongku. Dia yang menyebabkan anakku meninggal. Dia yang membuat anakku pergi. Kamu yang mendorongku. Kamu yang menyebabkan anakku celaka. Aku tidak memfitnahmu. Kembalikan anakku padaku. Aku benar-benar tidak bersalah. Ikut aku ke kantor polisi. Kevin, ini ibuku. Dimas, ibumu yang menyebabkan Rizka keguguran. Aku akan menuntut keadilan dari keluargaku. Kita harus menyelesaikan semuanya dengan jelas. Jangan berkelahi lagi. Sudah, hentikan. Tolong, berhenti bertengkar. Keluar. Keluar sekarang. Keluar dari sini. Kalian semua pergi dari sini. Keluar, cepat. Apa benar-benar bukan ibu mertua? Rizka, tentang kejadian hari itu, sungguh bukan aku pelakunya. Sekarang aku ada di rumah. Kalau kamu mau, aku ingin bicara denganmu. Aku tahu, kamu memang tidak pernah suka padaku. Tapi aku juga tidak punya alasan untuk membunuh cucuku sendiri. Tolong percayalah padaku. Tidak mungkin aku melakukan hal seperti itu. Gelang ini adalah pemberian Clara. Aku juga tidak suka. Kalau saja hari itu dia tidak mengeluarkannya, aku bahkan lupa kalau harus memakainya. Maksudmu, hari itu karena Clara yang memintamu memakainya? Siapa yang ada di sana? Jangan-jangan. Clara, kembalikan cucuku padaku. Apa hakmu memukulku? Sekarang kamu sudah tidak berpura-pura lagi ya. Kamu tahu sendiri apa yang sudah kamu lakukan. Aku pasti akan menemukan bukti bahwa kamu yang menyebabkan anakku meninggal. Dasar perempuan penggoda, akan kubunuh kamu. Ibu, kamu tidak apa-apa. Apa yang kamu lakukan? Bukan aku yang melakukannya. Bukan aku. Rizka, kamu menyakitiku saja sudah cukup, tapi kamu juga memukul tante. Masih pantaskah kamu disebut manusia? Kamu. Pergi dari sini. Ini aku tidak mau melihatmu sekarang. Dimas, kita sudah menikah bertahun-tahun. Kamu pasti tahu seperti apa aku sebenarnya. Masa kamu sendiri tidak tahu? Perempuan ini lalu berpura-pura tak bersalah di depanmu. Kamu masih belum sadar juga. Perempuan berhati jahat seperti dia, kalau tetap ada di dekatmu, pasti akan mencelakakanmu. Tolong pergi dari sini. Coba besi menyelidikinya sendiri. Baiklah, aku pergi. Tak perlu kamu yang menyelidiki. Aku akan membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Sudah ketemu? Ini rekaman dari persimpangan jalan pada hari itu. Kita dijebak seseorang. Tinggi dan postur tubuh ini pasti bukan ibu mertuamu. Ternyata benar itu, Clara. Memang benar itu, Clara.
Walaupun gambarnya tidak terlalu jelas, ini sudah bisa dijadikan bukti. Ditambah lagi pisau di tanganmu. Meski ibu mertuamu juga pernah memegang pisau itu, asal Clara pernah menyentuhnya, sidik jarinya bisa ditemukan. Kali ini, aku pasti akan membuatnya dihukum sesuai hukum. Kamu kesini mau apa? Aku datang untuk menjenguk tante. Kamu benar-benar percaya aku yang melakukan semua ini? Aku tidak tahu. Aku juga tidak percaya kamu akan melakukan hal seperti itu. Sama seperti kamu curiga anak itu dibunuh oleh ibuku. Tidak ada bukti. Sekarang aku tidak percaya apapun. Aku punya bukti. Hari itu aku hanya menemui ibu untuk membicarakan sesuatu. Mana mungkin aku mendorongnya? Ternyata benar-benar si Jalang itu. Sekali tepuk 3 burung kena. Dengan bukti ini, aku bisa membuatnya masuk penjara. Setelah dia masuk penjara, apakah kamu masih mau bersamaku? Dia sudah menyakiti begitu banyak orang, memenjeratnya dengan percobaan pembunuhan. Itu terlalu ringan untuknya. Nanti setelah tante sadar, semua kebenaran akan terungkap. Aku ingin dia benar-benar hancur dan tak bisa bangkit lagi. Sebenarnya kamu bisa saja menikmati masa tua dengan tenang. Tapi karena kamu membela si Jalang Rizka itu, jangan salahkan aku kalau aku jadi kejam. Di kehidupan selanjutnya, bukalah matamu lebar-lebar. Kita lihat siapa sebenarnya yang tertawa paling akhir. Ibu. Ibu, bangunlah. Tenang saja. Pasti tidak akan terjadi apa-apa. Aku yang sudah berbuat salah. Maafkan aku. Rizka. Aku sudah memanggil dokter terbaik ke sini. Tidak apa-apa. Kalau tante sudah tidak apa-apa, jaga dia baik-baik ya. Aku pamit dulu. Tapi tolong carikan informasi tentang merek kancing baju high fashion ini. Kenapa kamu masih di sini? Kamu mau nunggu mereka memasukkanmu ke penjara? Aku tidak menunggu siapa-siapa. Mereka tidak punya bukti. Kalau itu aku yang mendorong nenek tua itu. Aku mau pergi ke Amerika. Ayo ikut aku pergi. Kita pergi dari sini bersama-sama. Bukankah lebih baik menjalani hidup kita sendiri? Aku tidak mau pergi. Selama nenek tua itu belum mati, aku tidak bisa pergi. Baiklah. Kalau aku membantumu menghabisi nenek tua itu, apakah kamu mau pergi bersamaku? Tujuanku memang dari awal ingin membuat dia mati. Siapa kamu? Ngapain kamu di sini? Kenapa kau lari? Dia mau mencelakai ibu. Cepat tangkap dia. Berhenti. Sudah lihat jelas siapa dia? Belum. Kenapa rasanya aku pernah lihat dia sebelumnya? Nyonya Rizka, ada urusan apa kali ini mencariku? Kalau nggak ada urusan, nggak boleh ketemu kamu ya. Orang terkaya di ibu kota. Bukankah kalau mau cari siapa saja, tinggal cari saja? Asal kamu mau membantuku menuduh dengan bukti kejahatan Clara, semua uang ini akan jadi milikmu. Memang pantas jadi orang terkaya di ibu kota, langsung royal kalau memberi. Tapi aku tidak akan bilang apa-apa. Ternyata kamu masih setia juga ya? Bukankah dulu kamu demi menghindari utang, pernah memohon padaku? Rizka, dulu kamu membantuku melunasi utang, hanya demi melawan Clara. Kita hanya saling memanfaatkan. Jangan buru-buru begitu. Aku kasih kamu waktu lagi. Pikirkan baik-baik. Rizka, ini semua pilihanmu sendiri.
Sudah dipikirkan? Nyonya Rizka, kalau minta tolong orang, bukankah harus ada imbalannya? Bagaimana? Sudah kamu pikirkan? Nyonya Rizka, bagaimana kalau aku antar kamu pulang? Panas sekali. Ternyata memang cantik juga. Pantas saja jadi wanita Dimas. Biar aku juga rasakan bagaimana rasanya wanita matang. Tak sangka kamu cukup liar juga. Aku bisa lebih liar lagi. Kamu gak mabuk? Pak Shu, Anda bercanda saja. Baru minum secangkir kopi saja. Mana mungkin aku mabuk? Padahal aku sudah menaruh. Obat perangsang ya? Kamu tahu semuanya. Satu obat bisa dipakai 2 kali. Kalau aku masih belum belajar dari pengalaman, kamu pikir aku sebodoh, Dimas? Aku ada di sini loh. Jangan bongkar aib orang lain dong. Kenapa kamu juga di sini? Itu bukan urusanmu. Luka yang kamu dapat kemarin, hari ini belum sembuh, kan? Aku nggak ngerti maksudmu. Nggak ngerti. Coba tebak saja. Ngeracunin orang, percobaan pemerkosaan. Kira-kira kamu bisa dipenjara berapa tahun? Kalian kerja sama buat menjebak aku ya? Kalau kami mau menjebakmu, kamu sendiri yang harus masuk perangkapnya. Ngapain banyak omong sama dia? Sekarang juga, ceritakan semuanya soal Clara secara lengkap ke aku. Ceritakan semuanya, aku akan biarkan kamu pergi. Sekarang saksi sudah ada. Tinggal bukti fisik saja. Pakku, kancing itu berasal dari koleksi edisi terbatas dari merek Elu, Nona Clara. Ternyata juga punya satu. Bukti fisik juga sudah ada. Ayo pergi. Apa yang kamu pegang di tangan? Serahkan sekarang. Berhenti, jangan lari. Jangan mendekat. Nyonya Rizka, dengarkan aku dulu. Berikan barang itu padaku. Kita semua bisa selamat. Dylan, aku pernah menyelamatkanmu. Tapi kamu malah membalas kebaikanku dengan kejahatan. Aku bersumpah, selama kamu menyerahkan barang itu padaku, aku jamin kamu tidak akan terluka sedikit pun. Jangan harap. Aku tidak mungkin memberikan bukti itu padamu. Kalau aku sampai terluka, mereka tidak akan membiarkanmu begitu saja. Apa yang kamu lakukan, Dylan? Jangan keras kepala lagi. Rizka. Itu bukan salahku. Bukan aku yang melakukannya. Rizka, kamu sendiri yang melompat. Itu bukan salahku. Kau ngapain kesini? Di mana Rizka? Setiap hari kamu bawa tunanganku, keliling kemana-mana. Sekarang kau ke rumahku cari dia. Aku juga mau tanya. Di mana Rizka? Rizka. Apa yang kamu lakukan pada Rizka? Rizka sudah menemukan bukti bahwa Clara mencelakai ibuku. Setelah keluar rumah, tidak ada kabar lagi. Kalau terjadi sesuatu pada Rizka, aku tidak akan melepaskanmu. Kamu tahu di mana Rizka? Sejak terakhir kali kalian menyakiti Rizka, aku memasang pelacak di ponselnya. Rizka ada di pabrik baja merah yang sudah ditinggalkan. Gawat. Rizka, bangun Rizka. Dimas, semua ini gara-gara kamu. Kalau terjadi sesuatu pada Rizka, aku pasti akan menghancurkan keluargamu. Rizka sudah meninggal. Bajumu sekarang ada di tanganku. Jangan harap bisa lepas dariku. Sekarang kita sama-sama berada di perahu yang sama. Dokter, bagaimana keadaan Rizka? Kepala pasien mengalami cedera parah. Pendarahan hebat. Kondisinya bisa mengancam nyawa kapan saja. Rizka, semua ini salahku. Kau harusnya tidak banyak tingkah. Kenapa kamu ngomong sendiri? Tidak ada yang perlu diributkan. Rizka jadi seperti ini, itu semua gara-gara kamu. Dulu, demi menikah denganmu, dia rela meninggalkan status pewaris keluarga Liu. Tapi apa yang sudah kamu lakukan untuknya? Ngomong sekarang, apa gunanya lagi? Asal Rizka bisa sadar sekarang, aku rela melakukan apa saja. Satu-satunya hal yang bisa kamu lakukan adalah pergi dari hidupnya dan menghilang selamanya. Baik. Ku janji, asal dia bisa sadar, ku tidak akan pernah mengganggunya lagi. Lebih baik kamu tepati janjimu. Nona mengalami pendarahan hebat. Stok darah di rumah sakit tidak cukup. Nona nyawanya terancam. Ambil dari rumah sakit lain. Bagaimanapun caranya, kita harus selamatkan Rizka. Kalau tidak, kalian semua akan dipecat. Tidak perlu. Golongan darahku sama dengan Rizka. Aku bisa donor. Baik, ikut aku.
Rizka, cepatlah sadar, Rizka. Aku bersumpah. Kau tidak akan pernah mengganggumu lagi. Kita... Semuanya sudah selesai di antara kita. Cepat kemasi barangmu dan ikut aku. Mau kemana? Hidup susah bersamamu. Menjalani hidup bersembunyi ke sana kemari. Lebih baik daripada tetap di sini dan menunggu masuk penjara. Aku tidak akan pergi. Meski aku pergi, mereka tetap bisa menemukan aku. Aku mau tetap di sini dan merebut kembali semua yang menjadi milikku. Clara, kamu tahu tidak, tempat ini sekarang sudah bukan milik kita berdua lagi. Minggir! Jangan kira aku tidak tahu. Kamu yang mengkhianatiku. Aku bisa apa? Mereka mau membawa aku ke penjara. Aku sudah pernah di penjara sekali. Aku tidak mau masuk penjara lagi. Ayo kita pergi bersama. Tidak mau. Kalau mau pergi, pergi saja sendiri. Aku harus mendapatkan segala sesuatu yang seharusnya menjadi milikku. Bagaimana? Pasien sudah melewati masa kritis. Kemungkinan besar akan segera sadar. Kamu sudah janji padaku, tidak akan mengganggu Rizka lagi. Aku hanya ingin melihat sekali saja. Setelah itu aku tidak akan mengganggunya lagi. Rizka, cepatlah sadar. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Apa yang dikatakan Kevin memang benar. Semua yang terjadi ini, semuanya karena aku. Tenang saja. Aku pasti akan membuat Clara masuk ke penjara. Rizka, kamu sudah sadar. Bajumu diambil oleh Dylan. Itu tidak penting. Semuanya tidak penting. Yang penting kamu baik-baik saja. Bibigu sudah sadar. Ibu Wons, kamu sudah sadar. Syukurlah. Zeng Cheng, aku tidak mendorong Rizka. Sekalipun aku sebodoh apapun, tidak mungkin membunuh anak kandungku sendiri. Tenang saja. Semuanya sudah diselidiki dengan jelas. Pelakunya adalah Clara. Dialah yang melakukan semua itu. Kenapa perempuan licik itu lagi? Dialah yang mendorongku jatuh dari tangga. Dia bahkan ingin mencelakai aku. Nah, jangan pernah lepaskan dia. Tenang saja, Ma. Dia tidak akan bisa kabur. Bagaimana? Sudah merasa lebih baik? Aku sudah jauh lebih baik. Kalau bukan karena kamu memaksaku untuk dirawat beberapa hari, aku pasti sudah ingin pulang dari rumah sakit sekarang juga. Nanti setelah kamu benar-benar pulih, kemanapun kamu mau pergi, aku akan menemanimu. Oh iya. Bagaimana dengan Clara dan Dylan? Polisi sudah mengeluarkan surat penangkapan. Aku yakin tidak akan lama lagi. Mereka pasti akan segera ditangkap. Setelah apa yang mereka lakukan padamu, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Semuanya sudah berakhir. Kamu tidak ingin tahu bagaimana keadaan Dimas? Aku dan dia sudah tidak ada hubungan lagi. Rizka, ada sesuatu yang ingin aku beritahu padamu. Sebenarnya, orang yang mendonorkan darah untukmu waktu itu adalah Dimas. Alasan aku tidak memberitahumu, karena aku takut kamu masih memikirkannya. Kalau kamu ingin mencarinya, aku bisa. Kevin, kita menikah saja. Apa yang kamu katakan? Ayo kita menikah. Hari ini, pewaris keluarga Liu, Rizka, dan anak angkat keluarga Liu, Kevin, menggelar pernikahan abad ini. Kenapa bisa begitu? Rizka bisa hidup mewah dan menikmati segalanya, sedangkan aku cuma bisa makan mie instan di sini. Punya mie instan saja sudah lumayan. Sekarang situasinya di luar sedang ketat. Aku tidak peduli. Kalau dia mau menikah, tanya dulu apakah aku Clara setuju atau tidak. Rizka, semua ini akibat perbuatanmu sendiri. Mati saja kau. Clara, kamu tahu tidak, membunuh orang harus dibayar dengan nyawa. Lalu menurutmu aku harus bagaimana? Kalau wanita ini tidak mati, aku tidak akan pernah tenang. Hari ini aku harus membunuhnya. Jangan halangi aku. Kalau hari ini kamu membunuhnya, kamu tidak akan bisa keluar dari ruangan ini. Lalu menurutmu aku harus apa? Wanita ini, dia selalu menentangku. Kenapa dia bisa punya hidup bahagia? Kenapa dia dicintai orang lain, sedangkan aku tidak? Kamu masih punya aku. Aku akan membantumu. Tapi sampai sejauh ini, apa yang bisa kamu lakukan? Aku pasti bisa memberimu apa yang paling kamu inginkan. Hari ini, yang bisa hadir di tempat ini, semuanya adalah orang-orang berpengaruh dan terpandang di ibu kota. Terima kasih semuanya, sudah meluangkan waktu untuk hadir. Hari ini adalah hari pernikahan adikku, Nyonya pemimpin grup Liu, Nona Rizka, dan Tuan Kevin. Saat ini, sudah lama aku menantikan momen ini.
Akhirnya aku bisa melihat adik perempuan yang paling aku sayangi bersama dengan orang yang paling mencintainya. Pertama-tama, mari kita sambut pengantin wanitaku. Pertama-tama, selamat datang di pernikahanku semuanya. Sebelum itu, ada pengumuman penting yang ingin kusampaikan. Aku ingin mengumumkannya kepada semua orang. Terima kasih kepada keluarga Liu yang telah mengadopsiku dan membesarkanku. Kakak tertua bahkan telah menyerahkan seluruh bisnis Bei dan memindahkannya atas namaku. Orang yang ada di sampingku ini adalah istriku. Sekarang, aku memutuskan menyerahkan seluruh grup Rongyao milikku beserta jabatan sebagai manajer dan seluruh sahamnya kepada dia. Dialah pengantin wanitaku. Clara. Clara. Kenapa dia ada di sini? Terima kasih, Kevin. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Di mana Rizka? Kakak, siapa yang aku nikahi itu aku. Lagi pula, kamu sudah menyerahkan seluruh harta keluarga Liu padaku. Jadi aku berhak memberikannya kepada siapapun yang aku mau. Bagaimana mungkin keluarga Liu membesarkan orang seperti kamu? Dasar kampret. Kevin. Maksudmu apa? Sejak kapan kamu bersekongkol dengan wanita ini dan bekerja sama dengannya? Wanita ini sudah membuat Rizka menderita. Kau tidak punya hak menghakimi aku. Dibandingkan kamu, apa yang aku lakukan biasa saja. Kamu tidak berhak menuntutku. Jika dibandingkan dengan apa yang kamu lakukan, yang kulakukan ini tidak seberapa. Kevin, kamu sudah berjanji padaku. Kamu akan memperlakukan Rizka dengan baik. Bagaimana mungkin keluarga Liu membesarkan jahat sepertimu? Sudah cukup. Dimas, kamu pantas menilai orang lain. Kalian tunggu saja. Terima kasih kepada semua tamu undangan. Saya yakin semua di sini sudah pernah melihat saya di berita. Tapi sebenarnya semua itu hanya kesalahpahaman. Sebelumnya memang ada beberapa masalah internal keluarga yang menyebabkan konflik ini. Membuat pernikahan saya, dan juga upacara pewarisan harta saya, sedikit bisa berjalan sesuai rencana. Tapi sekarang, semua masalah sudah benar-benar selesai. Jadi hari ini, Bayar bisa mengumumkan 7 hal penting ini. Sekarang, saya adalah General Manager Liu Group dan juga pewaris hartanya. Istri Kevin, Idlik Xiao. Dylan, kenapa kamu ada di sini? Apa yang kamu lakukan? Kamu mau apa? Sorry, Rizka. Pernikahan tetap berjalan seperti biasa. Hanya saja, kamu bukan lagi pemeran utamanya. Apakah Clara layak? Kamu korbankan segalanya demi dia. Kamu ini bodoh. Ini adalah hutangku padanya. Aku benar-benar tidak mengerti. Apa sih yang kamu hutang sama dia? Kamu pikir setelah semua pengorbananmu untuk dia akan berterima kasih padamu? Dia tidak akan melakukannya. Di matanya, yang penting hanya uang dan kekuasaan. Kamu lakukan semua ini demi dia. Tapi dia tidak akan pernah mengingatmu. Sebanyak apapun yang kamu lakukan untuknya, kamu tetap hanyalah seseorang yang bisa dia buang. Kapan saja, hanya pion baginya. Kamu masih belum mengerti. Diam. Urusanku, bukan urusanmu. Baiklah, aku tidak akan ikut campur. Pikirkan baik-baik sendiri. Will sudah melakukan begitu banyak untuk dia, tapi apa yang sudah dia lakukan untukmu? Waktu kamu bersembunyi dari penagih utang, di mana dia saat itu? Kalau bukan karena aku, kamu pasti sudah mati sejak lama. Kamu tidak paham juga, dia sama sekali tidak pernah menganggapmu penting. Nona Rizka, aku janji padamu, begitu aku dapatkan uang itu, aku akan segera membawa Clara pergi jauh dari sini. Karena pernikahannya sudah selesai, segera saja tanda tangani dokumennya. Aku mau semua harta yang kamu miliki. Jangan harap. Kamu tidak akan dapat 1 sen pun. Itu bukan keputusanmu. Kecuali kamu tidak ingin melihat Rizka hidup-hidup lagi. Clara, kalau kamu berani menyakiti Rizka, aku akan mengejarmu kemanapun. Dan tidak akan pernah melepaskanmu. Itu semua tergantung seberapa tulus kamu. Aku ingin tahu Rizka aman. Kuharap kamu tidak main-main. Dylan, suruh perempuan jalang itu angkat telepon. Kevin. Rizka, kamu di mana? Kamu baik-baik saja? Aku tidak apa-apa. Kamu nggak usah khawatir tentang aku. Jangan sekali-kali kasih uang itu ke dia. Kamu lebih penting dari apapun. Aku harus pastikan kamu aman. Udah selesai bicaranya belum? Cepat tanda tangan.
Aku punya uang sekarang. Aku punya uang sekarang. Aku punya uang sekarang. Kak Dimas, aku bisa bantu kamu lunasi semua utangmu. Aku mau selalu bersama kamu. Aku mau selalu bersama kamu. Aku mau kembali bersama kamu. Dimas, aku tahu di mana Keshin. Aku tahu lokasinya. Ayo ikut aku, kita selamatkan dia. Dylan, kembalilah ke jalan yang benar. Jangan sama wanita itu, dan terus melakukan kesalahan. Diam kamu! Wanita ini benar-benar merepotkan. Kalau kamu, uangnya sudah dapat belum? Tentu saja sudah. Kamu pikir, aku sama kayak kamu, orang yang enggak berguna? Kalau gitu, ayo kita pergi sekarang juga. Dengan ini di tangan, kita nggak perlu takut apa-apa lagi. Sekarang belum waktunya. Kalau kita pergi sekarang, terlalu mudah buat perempuan murahan itu. Kamu mau ngapain? Bunuh dia. Kau sudah janji sama aku, gak akan membunuh siapapun. Perempuan ini, sebenarnya dia kasih kamu apa sih? Kenapa sekarang kamu mau bantu dia? Aku bukan bantu dia. Aku bantu kamu. Minggir! Dasar kamu nggak berguna. Dylan, benar kan apa yang aku bilang? Dia memang selalu memanfaatkan kamu. Kamu itu cuma sebuah pion di tangannya. Dylan, aku benar kan? Dia selalu memanfaatkanmu. Kamu hanyalah pion di tangannya, tidak lebih dari itu. Diam! Clara, kamu benar-benar menyedihkan. Bahkan kalau kamu membunuhku, Dimas tetap tidak akan pernah menyukaimu. Kamu diam sekarang. Mau apa kamu? Apa yang kamu lakukan? Kamu mau apa sebenarnya? Aku tak akan membunuh dia. Aku ingin lihat apakah dia masih bisa bersama Dimas. Jangan lakukan hal bodoh seperti ini, Clara. Dimas itu, apa dia pantas kamu lakukan semua ini? Urusan aku, bukan urusanmu. Kasihan. Sungguh sangat menyedihkan. Segala milikku dalam hidup ini, kamu tidak akan pernah bisa memilikinya. Dasar perempuan murahan. Aku jadi seperti ini, semua gara-gara kamu. Kamu berutang padaku. Aku akan menuntut nyawamu sebagai gantinya. Sudahlah. Kamu sudah terlalu jauh terjebak. Diam kamu! Kalau kamu masih mau bersamaku, maka kita bunuh saja perempuan murahan ini bersama-sama. Berhenti. Bukankah ini tuanku dan tuanku yang penuh cinta? Kalian berdua juga datang? Baiklah, mari kita lihat apakah wanita yang paling kalian cintai akan terbakar jadi abu. Clara, apapun masalahnya bisa dibicarakan baik-baik. Jangan sakiti Rizka, tolong ya, Dimas. Apa aku kurang apa dibandingkan Rizka? Apa bagusnya dia? Ini salahku. Dulu aku terlalu ragu-ragu. Aku seharusnya menjelaskan semuanya padamu. Aku membuatmu berharap, sampai akhirnya jadi seperti ini. Semuanya salahku. Aku akan menebusnya. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Rizka. Lepaskan dia dulu. Aku tidak mungkin kembali lagi. Asal kamu lepaskan Rizka, aku akan membantumu. Bagaimana? Setuju? Kalian semua penipu. Clara, lepaskan Rizka. Bunuh saja dia. Itu juga tidak akan menguntungkanmu. Rizka, kamu benar-benar beruntung. Dua pria sekaligus membelamu? Aku akan menebus kesalahanku. Lepaskan Rizka dulu. Jangan mendekat. Kalau kamu mendekat lagi, aku akan membunuh Rizka. Aku akan membakarnya hidup-hidup. Clara, kamu boleh ajukan syarat apa saja. Syarat apa saja boleh. Kalian mau aku lepaskan Rizka? Tukar dengan nyawa kalian. Tukar dengan nyawa kalian. Karena kalian berdua terus bilang mencintai wanita ini. Kalian ingin tahu tidak? Sebenarnya wanita ini sebenarnya mencintai siapa? Perempuan murahan. Sekarang aku beri kamu pilihan. Dari dua pria ini, pilih satu yang harus mati duluan. Tapi waktunya terbatas, ya. Aku tidak mungkin memilih. Clara, kamu sadar tidak apa yang sedang kamu lakukan? Apa kamu sudah gila? Kalau kamu nggak mau ikut, biar mereka sendiri yang memilih. Bukankah kalian mencintai Rizka? Kalau begitu, buktikan padaku. Cinta sejati itu adalah rela mengorbankan segalanya, termasuk nyawa sendiri. Asal dari kalian berdua, ada satu orang yang melompat duluan, cepat pilih. Baik. Aku yang akan melompat. Aku tahu, orang yang selalu dicintai Rizka itu kamu. Tolong perlakukan Rizka dengan baik ke depannya. Jangan pernah kecewakan dia lagi. Rizka, terima kasih pada keluarga Liu yang sudah menganggapku seperti anak sendiri. Aku juga bahagia bisa berada di sisimu. Semoga kamu bahagia. Jangan. Aku mencintaimu. Tunggu. Kevin, jangan. Dimas. Kevin, dia memang lebih baik dari kamu. Dia rela mati lebih dulu. Kamu benar-benar gila. Dengar ya. Di hati Rizka, selamanya akan ada duri yang tertancap. Ada seorang pria yang rela mati demi dia dan mengorbankan nyawanya. Tapi itu bukan kamu. Cukup.
Semedang ni kemelascukan ini, bukankah cuma untuk memisahkan kami? Sekarang kamu sudah berhasil. Puas sekarang. Sekarang lepaskan Rizka ya. Kak Dimas, aku cuma mau tanya satu hal. Apa semua yang barusan kamu katakan itu benar? Apa benar kamu sama sekali tidak pernah mencintaiku, bahkan sedetik pun tidak? Dengar baik-baik. Aku, Dimas. Dari awal sampai akhir, aku hanya mencintai Rizka seorang. Aku hanya mencintai dia. Aku tidak pernah mencintaimu. Bahkan sedetik pun tidak pernah. Kalau memang kamu tidak pernah mencintaiku, kalau begitu biar aku mati bersamamu. Rizka. Clara. Sudah berakhir? Semuanya sudah selesai. Bagaimana dengan Kevin? Dia tidak meninggal. Dia berhasil diselamatkan. Tapi dia belum sadar. Aku ingin menjenguknya. Tentu. Tunggu sampai kamu pulih. Nanti aku antar kamu menjenguk dia. Baik. Hari ini, selebriti terkenal Clara karena diduga terlibat judi, penculikan, dan pemerasan, serta percobaan pembunuhan dan berbagai tuduhan lainnya, dijatuhi hukuman oleh pengadilan, penjara selama 50 tahun. Dilan karena penculikan dan percobaan pemerkosaan, serta pemerasan, dan beberapa tuduhan lainnya, dijatuhi hukuman penjara 30 tahun. Rizka, kamu pergilah. Aku tidak tahu kapan bisa berdiri lagi. Jangan bicara yang aneh-aneh. Kakimu pasti akan sembuh. Aku akan menemanimu menjalani rehabilitasi. Biar aku antar kalian. Tidak usah, kami bisa sendiri. Aku akan pergi. Kamu mau kemana? Perusahaan sudah dialihkan. Ke luar negeri, meninggalkan tempat ini. Sebenarnya aku masih bisa membantumu. Kamu sudah sangat banyak membantuku. Lagi pula, kamu masih harus merawat Kevin. Sampai jumpa lagi. Sampai bertemu lagi.